Puji Tuhan, selamat malam bagi semua teman-teman dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami kembali hadir untuk berbagi kasih, berbagi kehidupan, di mana kuasa Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, kasih-Nya yang tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun yang ada di dalam dunia. Sekalipun itu kejahatan, sekalipun itu hal-hal yang tidak menginginkan kehadiran Tuhan, tetap saja kasih Tuhan jauh lebih kuat. Dan apa yang terjadi inilah yang sering kita tampilkan setiap malam untuk supaya bagi teman-teman mengetahui bahwa kasih-Nya begitu besar dan tidak pernah berubah sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan Yesus tetap nyata dan selalu sama dan selalu besar di dalam hidup kita. Dan kami terus berdoa buat semua teman-teman untuk selalu mengalami kebaikan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, mengalami kuasa-Nya di dalam kehidupan ini, supaya kita semakin hari semakin menuju kepada satu arah yang pasti di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, pada malam hari ini kami menghadirkan seorang narasumber dengan kesaksian juga yang berbeda dengan narasumber-narasumber yang lain, tetapi intinya tetap sama, di mana menceritakan betapa besar kasih Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan daripada Bapak Tomo. Ya, saya juga perlu sampaikan seperti biasanya bahwa program ini adalah bukan untuk menunjukkan ada satu agama yang spesial, ada satu agama yang hebat. Itu sama sekali tidak penting. Yang penting adalah kasih Tuhan bisa menyentuh siapapun kita yang menyaksikan acara ini, siapapun kita yang mendengarkan apa yang disaksikan pada malam hari ini. Oke, kita akan segera sambut Bapak Tomo untuk memberikan kesaksian bagi kita semua. Selamat malam Pak Tomo. Selamat malam Pak Yusuf. Iya, Salam. bagaimana kabarnya Pak? Kabar hari ini baik Pak, bersama dengan Tuhan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Iya, Pak, teman-teman sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, ingin mendengarkan apa yang terjadi di dalam kehidupan Bapak pada saat Bapak tidak mengenal Tuhan Yesus, bahkan Bapak sama sekali mungkin pada waktu itu juga tidak suka kepada Tuhan Yesus, tetapi bagaimana kasih-Nya yang sudah menjamah, yang sudah mengubahkan hidup Bapak. Nah, pada malam hari ini Bapak bisa saksikan secara lengkap, supaya semua teman-teman yang ada bersama dengan kita bisa dikuatkan, bisa dibangkitkan, bisa dipertetapkan iman mereka. Oke Pak, silakan Pak, waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak untuk bersaksi tentang karya Tuhan di dalam hidup Bapak. Baik, terima kasih Pak Yusuf buat waktunya. Salam Bapak Ibu semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang sedang bersama dengan kami di dalam channel Bapak Yusuf Manubulu pada malam hari ini. Di malam hari ini saya akan menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi saya lahir dari latar belakang keluarga Muslim. Jadi tidak ada satupun dari keluarga saya, dari nenek moyang saya yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya akan menceritakan dari awal, dari sejak saya lahir Bapak Ibu. Jadi orang tua saya pertama itu orang tua saya menikah tahun 1970. Jadi orang tua saya menikah lalu ibu saya hamil. Dan ini yang anehnya, hamil itu pada umumnya yang normal kan 9 bulan lebih ya, lahir. Ini mama saya, ini menurut cerita orang tua saya, hamil itu bisa sampai 15 sampai hampir 16 bulan. Jadi perutnya gede sekali. Dan orang tua saya ketakutan. Ya, dia pikir ini ada tumor atau sakit segala macam gitu ya. Tapi mau dibawa ke rumah sakit, dicek tidak mau. Dan ke dukun beranak gitu ya, menyatakan bahwa itu hamil. Nah, karena mendengar ada orang yang hamil lahir, itu lahirnya ular waktu itu ya, di lain desa saya. Jadi saya itu orang desa waktu itu ya, lahirnya ular, jadi ketakutan. Orang tua saya ketakutan, akhirnya pergi ke dukun.
Lalu di dukun itu dikasih minuman, ya dikasih minuman oleh dukun itu, lalu diminum. Setelah diminum, lalu mama saya sore mandi, setelah mandi ya tidur, dan anehnya tanpa pendarahan, kandungan yang sudah gede itu ya hampir 16 bulan, bangun dari tidur itu tanpa pendarahan hilang begitu saja, ya perutnya kempes. Lalu tahun 1972 itu hamil lagi. Hamil kali ini ya sama peristiwanya, tapi nggak sampai di atas 10 bulan, 7 bulan. Setelah itu buat mandi, ya terus bangun tidur tanpa pendarahan, hilang lagi. Seperti itu. Lalu hamil lagi, ini hamil anak yang ketiga, yaitu ternyata hamil saya. Dan ternyata ya normal, 9 bulan lebih, lalu lahir. Ya pada saat lahir orang kampung itu ya pada pengen lihat, ini kok sekarang bisa melahirkan kira-kira anak benar atau tidak gitu ya. Makanya pada saat saya lahir tahun 1973 itu saya dinamai, ya nama saya Rahtomo Jati. Kata orang tua saya darah utama dan yang sejati. Ini benar-benar darah beneran. Kan begitu, darah dari orang tua saya kan gitu ya. Dari keturunan orang tua saya kan seperti itu. Jadi saya dinamakan Rahtomo Jati. Kata orang tua saya darah utama dan yang sejati. Lalu lahir saya sama papa saya itu wetonnya, kalau orang Jawa itu ya kelahiran sama, yaitu Minggu Kliwon, itu katanya nggak boleh satu rumah. Akhirnya saya diasuh oleh mbah saya atau kakek nenek saya. Saya diserahkan dari sejak saya lahir diasuh oleh kakek nenek saya, dan itu juga Muslim. Dan di kampung saya itu ada musola, dan sejak kecil saya juga sudah belajar ya baca Al-Qur'an, ya kan, baca huruf Al-Qur'an gitu ya. Lalu saya juga sudah menjalankan sholat ya, 5 waktu, bahkan sholat Jumatan juga, seperti itu Bapak Ibu. Jadi suatu kali pada saat saya ya masih anak-anak, waktu itu kelas 5 SD, mau naik kelas 6, itu kakek saya atau mbah saya laki-laki itu sakit. Dirawat di rumah sakit Yakum, ya, Panti Rahayu ya, Yakum, Yayasan Kristen untuk Umum. Dan di rumah sakit itu saya melihat gambar itu Tuhannya orang Kristen. Ya, saya melihat ada gambar Tuhannya orang Kristen. Sehingga membuat ya saya bertanya-tanya nih. Saya berpikir, hati saya bertanya-tanya. Itu kan manusia. Kenapa orang Kristen sembah sebagai Tuhan? Nah, itu pikiran saya. Dan di rumah sakit itu, ya saya menunggu di rumah sakit itu beberapa hari, ya setiap pulang sekolah saya datang gitu ya, diajak menunggu ya, kakek saya yang sakit itu. Dan di rumah sakit itu di meja ada Alkitab kecil, ya Alkitab kecil itu Perjanjian Baru. Di situ ada Mazmur, ya ada Amsal, lalu ada Matius sampai Wahyu. Saya coba baca-baca. Saya baca-baca, ya saya pikir, saya renungkan, ternyata orang Kristen mengajarkan sesuatu yang baik. Itu dalam pikiran saya. Lalu setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, itu kakek saya meninggal. Meninggal, lalu dikubur. Ya, setelah dikubur, tiba-tiba ya saya pada saat tidur ya, tidur itu ya maghrib gitu ya, saya tidur gitu ya. Saya tinggal di suatu desa, ya desa kecil begitu, belum ada listrik waktu itu ya, pakai lampu teplok gitu ya, lampu teplok seperti itu. Lalu saya tidur di ranjang yang ada kelambunya, dan itu kelambunya kelihatan di luar juga kelihatan masih. Ya tiba-tiba kakek saya yang sudah dikubur itu ya masih hidup gitu ya. Dia menjumpai saya seolah masih hidup. Dan saya langsung ketemu kakek saya itu, ya kelihatannya masih hidup, saya takut. Lalu saya pingsan, nggak sadarkan diri. Dan setelah itu saya sakit. Saya sakit, nggak mau makan, ya minum kadang dipaksa begitu. Nah, sakit dibawa ke rumah sakit, ke mantri suntik, ya, ke dokter, ya, bahkan ke dukun, itu nggak sembuh-sembuh. Sehingga waktu itu saya ingat ya, saya kurus banget.
tinggal kulit sama tulang, ya kurus gitu ya. Dan pada saat saya sakit, saya ketakutan karena melihat penglihatan itu, kakek saya seolah masih hidup. Tiba-tiba Tuhannya orang Kristen itu menampakkan diri kepada saya. Menampakkan diri kepada saya. Dan saya berpikir, ini kan yang di rumah sakit itu. Tapi memang saya tidak bisa melihat wajahnya. Saya nggak bisa melihat wajahnya. Berkilauan, pakai jubah putih seperti itu. Tapi saya berpikir, ini Tuhannya orang Kristen yang di rumah sakit itu. Dan pada saat saya melihat penglihatan itu, saya merasa tenang, damai, dan saya merasa sehat tubuh saya. Lalu saya minta minum pada nenek saya minta minum, mbah saya minta minum, lalu diberi minum air putih, ya, dan mulai seger, dan dikasih makan, coba dikasih makan, mulai bisa makan. Lalu saya sembuh. Karena saya sembuh ketemu Tuhannya orang Kristen, saya mau belajar, mau mengenal ya Yesus itu lebih lagi. Saya minta pindah ke SD Kristen. Itu mau naik itu, udah naik kelas 6. Saya minta pindah ke SD Kristen. Lalu saya ngomong sama mbah saya, nenek saya mau pindah ke SD Kristen. Lalu nenek saya katakan, kenapa kamu mau pindah ke SD Kristen? Kamu mau jadi orang kafir. Jadi orang Kristen itu dianggap orang kafir karena mentuhankan manusia, seperti itu. Saya dilarang untuk pindah ke SD Kristen. Tapi saya ceritakan, saya sembuh karena ketemu Tuhannya orang Kristen. Akhirnya diizinkan. Saya pindah ke SD Kristen. Dan anehnya, saya pindah ke SD Kristen itu, teman-teman saya yang tadinya sekolah di desa saya, negeri, pada ikut. Pada ikut. Tapi bukan berarti jadi Kristen. Ya kan? Pada ikut. Tapi di SD Kristen itu, ada pelajaran agama Kristen, semua ikut. Entah itu dari Muslim, ya ikut semua. Karena SD Kristen kan begitu ya. Seperti itu. Dan banyak teman saya yang sekolah di SD Kristen, ya masih Muslim juga. Dan kita ya menghormati ya kepercayaan teman-teman saya. Dan saya menghormati semua, setiap saudara semua yang malam hari ini ya mengikuti kesaksian saya pada malam hari ini. Dan itu kepercayaan kita masing-masing. Dan setelah saya lulus SD, saya sekolah SMP negeri. Di SMP negeri itu ada pelajaran agama Kristen. Ada pelajaran agama Kristen. Jadi setiap Jumat itu ya yang Muslim itu pulang duluan karena Jumatan. Lalu ada yang tertinggal ya murid-murid yang Kristen. Ada pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan saya pengen ikut, pengen tahu tentang kekristenan. Tapi bukan berarti saya Kristen, karena keluarga saya masih Muslim. Kan gitu ya. Nah, saya ikut pelajaran agama Kristen, saya duduk di kelas itu. Dan saya pengen tahu tentang kekristenan. Dan mulai tahu. Tapi bukan berarti saya setelah berjumpa Yesus, disembuhkan Yesus, lalu saya ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tidak. Saya belum terima Yesus waktu itu. Saya hanya disembuhkan. Tapi saya pengen mengenal lebih lagi siapa itu Yesus. Seperti itu. Jadi Yesus sudah sembuhkan saya, tapi saya nggak langsung terima Yesus. Lalu setelah lulus SMP, SMA. SMA pas SMA Kristen. Jadi SMA Kristen. Dan di SMA itu saya kos. Ya, saya ngekos. SMP pun waktu itu sudah kos karena jalan dari desa ke tempat saya sekolah itu jauh dan rusak sekali jalanannya. Saya dikosin di sana. SMP sudah kos. SMA juga kos. Dan di SMA itu Bapak Ibu, saya kos itu ya satu kosan, satu rumah itu 9 orang laki-laki semua. Ya, laki-laki semua ya, campur ya, ada di SMA negeri, SMA Kristen gitu ya, pada kos di situ. Dan disitulah karena pergaulan saya, maka mempengaruhi kehidupan saya juga. Dan di tempat itu, di tempat kos, saya dikasih ya untuk biaya makan di tempat kos itu oleh orang tua saya, untuk biaya sekolah, itu sudah dikasih itu setiap bulan ya, untuk bayar kos sudah dikasih.
Tapi uang itu bukan saya buat untuk membayar sekolah, nah, tapi untuk main kartu. Jadi judi, saudara. Judi. Jadi karena pergaulan, jadi pulang sekolah bukan belajar, tapi mereka saya tantang semua. Yuk kita kumpul, kita judi gitu ya, pakai remi itu ya. Nah, waktu itu seperti itu. Akhirnya naik kelas 3 SMA, saya nggak bisa bayar uang sekolah. Karena uang buat judi terus. Makan, kadang ya, ngebon di warung. Dan dari situ saya berpikir, gimana nih bisa dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya saya kumpul dengan ya, orang-orang yang tidak benar, saudara. Jadi kita melakukan kejahatan. Jadi SMA itu sudah melakukan curanmor. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan saya, karena uang itu sudah dihabiskan untuk bayar sekolah segala macam. Bahkan SMA itu kadang sudah bolos, kita ke Jakarta, kumpul dengan teman-teman yang tidak benar. Setelah keluar dari SMA itu, ya saya merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta, malah lebih jahat lagi, saudara. Kumpul dengan teman-teman yang kerjanya ya merampok, yang kerjanya curanmor, ya nyuri mobil dan sebagainya. Dan saya ikut, saudara. Saya ikut. Tapi anehnya itu di daerah Bintaro, Jurangmangu. Ya itu satu rumah dikontrak untuk komplotan seperti itu. Anehnya, anehnya setiap kali ada penggerebekan, saya selalu tidak ada di tempat. Teman-teman saya ketangkep, ya ada ditembak di tempat, ada dibawa ke kantor polisi, dan saya nggak pernah ketangkep karena saya nggak ada di tempat. Saya dicari polisi. Lalu saya ya mau kerja baik-baik. Akhirnya saya dapat pekerjaan di uh, perusahaan farmasi itu di daerah Cimanggis, sudah. Dan di situ saya bagian packing ya, bagian ngepak-ngepak itu obat. Dan di situ obat yang belum di blister, yaitu ya, itu saya kantongin di plastik, saya taruh di kaos kaki ya, karena mereka satpam itu cuma periksa tas saja. Sampai di kosan itu saya hitung, saya jual, ya di itu orang jualan obat di kota ya di Jatinegara gitu, saudara. Dan saya setiap pulang itu dapat duit. Ya waktu itu tahun 93, 94 ya. Saya dapat duit itu ya 500.000, 800, kadang bisa sampai 1 juta. Ya karena itu ribuan yang saya keluarkan dari gudang itu, obat yang belum di blister. Dan akhirnya perusahaan itu curiga, bahan baku segini, pengeluaran kok segini. Yang jadi segini, curiga. Akhirnya mulai diperiksa itu loker, ternyata ya memang di sana ada obat-obat itu yang kita taruh dulu di sana. Ternyata bukan hanya saya, teman yang lain juga seperti itu. Akhirnya ya perusahaan yang ambil tindakan. Dia panggil polisi untuk menangkap orang-orang yang melakukan seperti itu. Dan anehnya lagi, pada saat ada penggerebekan, saya tidak ada di tempat. Jadi saya tidak ada di tempat. Saya lolos lagi. Akhirnya saya ngabur di Tangerang, tempat teman SMA saya dulu. Dan saya minta untuk dicarikan kerjaan. Dan akhirnya ya saya mendapat kerjaan di sana, di perusahaan. Dan saya ngekos. Dan pada saat di Tangerang itu saya ngekos, di samping kosan saya, itu ada orang Kristen yang pakai gitar, dia menyanyi. Dia menyanyi lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Itu teman saya namanya Tukino waktu itu, orang Jawa. Ya, yang nyanyi itu orang Kristen itu Tukino. Dia nyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus, ya. Saya waktu itu masih ya ketakutan ya, takut dicari polisi dan sebagainya begitu. Lalu tetangga kos samping kosan saya ini dia nyanyi lagu itu, saya samperin. Lalu saya tanya, oh Kristen ya mas? Oh iya saya Kristen. Kenapa mas? Agamanya Kristen juga ya? Karena tanya begitu, saya spontan ngaku juga, oh iya saya Kristen. Padahal waktu itu saya masih Islam, ya kan? KTP-nya Muslim. Tapi saya ngaku Kristen. Oh iya saya Kristen. Kenapa mas? Kalau ke gereja kemana? Dia tanya begitu. Saya nggak pernah ke gereja itu. Lalu dia tanya, mau nggak besok ke gereja sama saya? Oh iya boleh, mau.
Akhirnya saya diajak ke gereja minggu itu. Ya, saya pikir gereja kan bangunan permanen, gereja seperti itu ya. Ternyata itu di restoran Istana Nelayan di Jatiuwung itu, saudaraku. Jadi di restoran Istana Nelayan, hotel itu. Saya pikir kan gereja kok, hotel ya, restoran. Ternyata itu dipakai untuk tempat ibadah. Ya, saya ikut saja. Dan pada saat masuk ke gedung itu, ya, itu orang sudah banyak. Puji-pujian sudah diperdengarkan. Dan nyanyiannya, yang anehnya, itu lagu yang sama, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dan pada saat saya mendengar lagu itu, saya bisa mengeluarkan air mata dan menangis. Saya bisa menangis. Lalu saya menyadari akan dosa saya, apalagi pas waktunya khotbah pendeta, dia khotbah tentang pertobatan. Dan ingat saya pendeta itu khotbah tentang pertobatan, lalu ada altar call, ditantang ke depan, yang mau didoakan. Saya ikut ke depan, ditumpang tangan, didoakan. Dan saya keluar air mata terus, saya menangis terus, menyadari kesalahan saya, dosa yang pernah saya lakukan. Dan saya pulang dari gereja itu, ya tempat ibadah itu, maksud saya anehnya terus bisa mengeluarkan air mata saya. Saya nangis terus, saya menyadari kesalahan saya. Saya terus minta ampun kepada Tuhan. Dan akhirnya saya menyerahkan diri untuk dibaptis. 9 April 1995 saya dibaptis. 9 April 1995 itu saya mengalami kelahiran baru. Jadi kalau kita lahir baru harusnya ingat kapan kita lahir baru. Karena ini yang terpenting. Saya masih ingat saudaraku, 9 April 1995. Saya lahir baru dibaptis. Dan luar biasanya setelah saya dibaptis, ya saya terima Yesus, lahir baru dibaptis, itu kehidupan lama benar-benar. Saya tinggalkan, saya bisa meninggalkan kehidupan lama. Yang tadinya saya merokok sehari 2 bungkus. Nggak ada uang pun ya, saya ada-adain, kadang pinjam di warung. Saya terikat dengan rokok. Setelah dibaptis, itu ya sekarang 1 batang pun belum pernah saya hisap. Jadi firman Tuhan itu memang benar. Yang mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan saya mengalami kelahiran baru luar biasa. Saya mengasihi Tuhan. Dan ibadah selalu saya ikuti. Ya, ada pelatihan-pelatihan saya ikuti. Ya, saya benar-benar merindukan Tuhan terus. Saya belajar. Lalu pas saya nyetel radio Pelita Kasih. Itu radio favorit saya. Dan malam itu pasti ada puji-pujian. Ada firman yang diperdengarkan dan ada sponsor ya, siaran, iklan. Dan iklannya itu ya penerimaan mahasiswa baru, Sekolah Tinggi Teologi. Akhirnya saya terpanggil, saya masuk di Sekolah Teologi, Saudara. Dan di situ saya mengalami perubahan yang luar biasa di dalam Tuhan dan saya merasa terpanggil. Jadi Tuhan itu real. Tuhan itu nyata, dia bisa mengubah hidup saya. Dan waktu kecil Tuhan menjumpai saya, sudah menyembuhkan saya. Tapi saya cuman pengen tahu siapa itu Yesus yang sebenarnya. Tapi melalui perjalanan yang panjang, liku-liku dalam kehidupan saya, akhirnya saya menerima Yesus sebagai Tuhan saya secara pribadi. Dan Yesus itu yang mengubah hidup saya. Dan saya menyerahkan diri untuk dibaptis, bahkan saya pengen belajar lebih lagi. Dan melalui radio Pelita Kasih itu ada pengumuman penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teologi. Akhirnya saya masuk ke sana, saudara. Saya masuk di Sekolah Tinggi Teologi. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam pikiran saya, apa yang pernah saya lakukan dulu, ya saya merasa itu adalah kesalahan dalam kehidupan saya. Dan saya berpikir walaupun polisi nanti tangkap saya pun akan membayar apa yang pernah saya lakukan. Tapi anehnya polisi ya sudah lupakan begitu saja.
Justru sekarang saya ya dapat mertua malah polisi, saudaraku. Yang tadinya dikejar-kejar polisi, mau ditangkap. Saya dapat mertua itu polisi, bintang 1, saudaraku. Brigadir Jenderal Polisi. Dan itu Tuhan luar biasa. Dan luar biasa saya menikah, Tuhan bekerja dengan dahsyat luar biasa, saudara. Saya menikah itu Tuhan sudah atur semua. Dan saya undang keluarga saya, semua kita kasih undangan. Saya menikah tanpa biaya siapapun, tanpa biaya orang tua, maksudnya keluarga dari saya, saudaraku. Tuhan sudah cukupkan semua. Saya cuma minta mereka semua datang ke Jakarta. Saya kasih undangan semua, saudara. Mereka masih muslim, pakai kerudung, pakai peci, masuk gereja, saudaraku. Karena saya diberkati di gereja itu hari pertama dalam pernikahan saya. Hari kedua, itu pernikahan saya di gedung. Luar biasa, tamu undangannya. Banyak sekali. Keluarga saya kagum, heran. Kok bisa menikah semewah ini? Tapi orang tua saya, ya memang masih muslim. Saudara-saudara saya masih. Nah, suatu kali, tahun 2007, jadi saya menikah itu tahun 2004. Tahun 2007, ya, saya sudah punya anak, masih kecil, ya kurang lebih umur 1 tahun waktu itu, ya, satu tahun, dan orang tua saya di kampung waktu itu. Tiba-tiba saya dapat kabar dari adik saya ditelepon bahwa ibu saya, mama saya itu sudah sakit keras dan sudah tidak ada harapan. Keluarga semua sudah kumpul. Keluarga semua sudah kumpul. Lalu saya nggak bisa pulang karena itu malam dan saya di Jakarta. Lalu saya minta untuk adik saya nyalain speaker handphonenya. Saya mau berdoa. Dan saya doakan orang tua saya. Saya suruh semua ya sepakat untuk ya mengaminkan apa yang saya doakan. Padahal mereka muslim karena mereka rindu ya orang tua saya ditolong disembuhkan. Akhirnya mereka mau saya ajak untuk sepakat berdoa. Saya doa di dalam nama Yesus. Dan waktu itu saya ingat saya berdoa untuk orang tua saya. Doa saya itu saya mematahkan segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Melalui sakit penyakit bahkan roh kematian kalau belum waktunya Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan setelah selesai berdoa, tiba-tiba mama saya itu mulai sadar dan mulai ya minta minum. Akhirnya sembuh dan mau makan. Lalu bapak saya heran. Dia tanya ke saya, kok bisa ya didoakan bisa sembuh? Itu doa dalam nama Yesus. Dan saya ceritakan tentang nama Yesus. Akhirnya papa saya mau terima Yesus. 2007 papa saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dibaptis. Mama saya yang disembuhkan malah tidak mau. Belum mau. Dan mama saya terima Yesus setelah kematian papa saya 2015 di bulan Mei. September membuka hati, terima Yesus dan mau dibaptis Islam. Adik saya juga, saudaraku, ikut dibaptis Islam. Jadi adik saya itu 3, saya anak nomor 1. Makanya nama saya Rahtomo Jati, darah utama dan yang sejati. Itu saudaraku. Jadi adik saya yang perempuan juga ikut dibaptis, terima Yesus. Adik saya yang laki-laki juga terima Yesus. Satu yang masih belum. Ya kita menghormati iman kepercayaan saudara kita. Adik saya yang satu masih muslim sampai sekarang. Mereka juga rajin sholat. Istrinya tiap hari pakai kerudung. Ya kita menghormati keperbedaan. Karena itu iman kepercayaannya. Tapi saya percaya firman Tuhan mengatakan, satu orang bertobat, seisi keluarga akan diselamatkan. Dalam Kisah Rasul 16, kalau tidak salah, ayatnya yang ke-31 atau 32 itu. Pertobatan kepala penjara. Seperti itu.
Dan sekarang, puji Tuhan, kalau saat ini saya masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan, dan saya ada untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya ada untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang real. Dia nyata, dia hidup. Namanya Yesus Kristus. Jadi Tuhan ada namanya, Yesus Kristus. Dan itu Tuhan yang saya sembah, saya bangga memiliki Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan itulah yang saya saksikan di mana-mana. Di dalam pemberitaan firman Tuhan. Entah itu ya saya dipanggil untuk berkhotbah di gereja, atau saya berjumpa dengan orang, saya selalu beritakan nama Yesus itu. Karena yang bisa menyelamatkan hidup saya itu Yesus. Yang bisa menyelamatkan kehidupan saya yang tadinya sakit disembuhkan, bahkan banyak sekali mengalami ancaman-ancaman pada waktu itu, pada saat saya hidup tidak benar. Itu Tuhan selalu loloskan, yaitu nama Yesus. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa hanya nama Yesuslah yang bisa menyelamatkan hidup saya. Ini iman saya pribadi yang saya percayai. Tentunya ya bukan hanya saya saja. Semua orang yang saat ini percaya Yesus juga mengimani, mempercayai. Hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Karena Alkitab katakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya diberikan kepada manusia sehingga manusia memperoleh keselamatan. Hanya melalui nama Yesus. Dan Yesus itulah jalannya. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Jadi jalannya hanya melalui nama Yesus. Memang dalam dunia ini banyak agama dan kepercayaan. Tujuannya keselamatan, semua keselamatan. Kita menghormati keperbedaan. Kita menghormati keperbedaan. Tujuannya semua selamat. Tetapi dalam kekristenan, keselamatan itu hanya dalam nama Yesus. Mungkin sampai di sini Bapak Yusuf Manubulu kesaksian saya. Iya Pak, puji Tuhan, kesaksian yang begitu luar biasa. Ya, seperti yang saya katakan bahwa program ini adalah untuk mengimpartasikan kasih Tuhan. Dan kita perhatikan dari berbagai narasumber dengan latar belakang yang sangat pekat, yang sangat hitam, bahkan yang hancur-hancuran, yang tidak berdaya, yang sakit, yang tidak ada jalan, hidup di dalam keputusasaan. Orang-orang seperti itulah yang dijumpai Tuhan. Apa maknanya, saudaraku? Maknanya dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang sangat baik. Amin. Dia Tuhan yang mengasihi setiap manusia. Haleluya. Dia tidak memilih-milih nanti Anda menggunakan jas, menggunakan mobil mewah, nanti sesuatu yang hebat baru Tuhan jumpai Anda, tidak. Justru biasanya orang yang berkelimpahan biasanya agak susah disentuh Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak merasa kurang. Mereka tidak merasa bahwa hidup mereka itu di situasi yang terancam. Tapi kita perhatikan dari kesaksian Pak Tomo. Dia di dalam ketidakberdayaan dia, lari sana, lari sini. Karena kejahatan, bahkan pekerjaan juga sudah tidak ada. Disitulah Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya. Itulah Tuhan yang baik. Tuhan yang sangat peduli dengan keberadaan manusia. Siapa yang mau tolong Pak Tomo? Siapa yang mau tolong dia? Hanya Tuhan yang mau tolong. Amin. Ya, teman-teman pun juga menjauhkan diri. Kenapa? Karena dia dikejar-kejar polisi, saudaraku. Apalagi keluarga, dengar begitu, mungkin keluarga akan memalingkan wajah juga. Karena apa? Karena itu namanya sesuatu yang memberatkan kehidupan orang lain. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi siapapun Anda. Setiap pribadi, pada saat engkau buka hati,
Pada saat engkau buka hidupmu dan engkau mengatakan, saya sudah tidak ada jalan. Kalau memang engkau adalah Tuhan, tolong saya. Dia akan datang di dalam hidupmu. Dia akan tunjukkan bahwa dia berkuasa. Dia Tuhan yang real, Tuhan yang hidup. Dan dia akan hadir dan akan membuat mujizat di dalam kehidupanmu. Ya, itulah sesuatu yang begitu ajaib. Di mana Tuhan benar-benar Tuhan yang real, Tuhan yang nyata. Jadi dia bukan hanya sekedar ditulis di dalam Alkitab. Tidak. Jadi apa yang ditulis di dalam Alkitab ini, itulah yang menjadi kenyataan. Jadi firman ini adalah firman kebenaran. Semua yang tertulis di dalam firman ini semuanya digenapi. Dan narasumber-narasumber yang kami hadirkan itu semuanya bersaksi. Mereka bersaksi bahwa firman ini hidup. Firman ini bukan hanya sekedar sebuah huruf yang diketik-ketik di dalam kertas. Tidak, saudaraku. Ini firman hidup. Jadi apa yang ditulis di sini, dia benar-benar bisa menjadi nyata, menjadi real di dalam hidup kita. Oh, dahsyat sekali Tuhan Yesus. Haleluya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mengasihi siapapun Anda. Saya rindu, itu sebabnya program ini kami hadirkan. Untuk apa? Untuk supaya kasih Tuhan bisa menjangkau semua manusia. Buka hatimu, saudaraku. Buka hatimu. Tuhan akan masuk di dalam hidupmu. Dan hidupmu akan diubahkan. Engkau yang di dalam gelap dipindahkan kepada terang. Engkau yang di dalam kematian dipindahkan kepada kehidupan. Engkau yang di dalam sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan akan datang di dalam hidupmu. Buka hatimu, saudaraku. Oh, begitu dahsyat, ya. Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Pak Tomo, dan Tuhan yang sama. Dia Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang sama. Dia akan menyatakan diri juga kepada Anda. Oke, pada malam hari ini kita akan segera berinteraksi, dan saya sebelum kita berinteraksi, saya perlu informasikan, ya, kami akan buka satu program yang baru khususnya untuk orang-orang Kristen yang berlatar belakang Kristen. Mereka akan menyampaikan kesaksian mereka, dan itu kami akan hadirkan di dalam channel We For God. Ya, We For God Official. Kami tulis linknya di layar. Nah, untuk sementara waktu kami akan hadirkan seminggu sekali pada hari Minggu, ya. Jamnya jam 8 malam juga, ya. Jadi bagi Anda yang rindu, ya, untuk ini masukan dari beberapa pendengar, penonton, mereka mengusulkan supaya kalau bisa orang-orang Kristen juga dikasih kesempatan untuk bersaksi, karena orang Kristen juga mengalami mujizat yang tidak kalah spektakulernya, tidak kalah adikodratinya. Oleh sebab itu, menampung dari semua usulan daripada teman-teman, maka kami buatkan channel yang terpisah, karena di sini untuk orang yang berlatar belakang dari agama yang berbeda, ya. Jadi dari agama apapun, ya, dari Muslim, dari Hindu atau dari Buddha. Nah, ini di dalam channel daripada Yusuf Manubulu. Nah, untuk yang dari Kristen, saudaraku, kesaksian Tuhan melakukan mujizat di dalam hidup mereka. Nah, itu untuk khusus yang dari Kristen kami hadirkan nanti. Untuk sementara waktu kami hadirkan setiap hari Minggu, ya. Jadi Anda kalau rindu mendengarkan kesaksian daripada orang-orang Kristen yang mengalami mujizat Tuhan secara luar biasa, kuasa Tuhan yang secara ajaib, Anda bisa subscribe di We For God Official, ya. Linknya kami sudah tampilkan di layar, dan supaya pada hari Minggu nanti ada notifikasinya yang akan masuk ke dalam handphone teman-teman. Jadi Anda tidak ketinggalan, karena itu khusus kesaksian dari orang-orang Kristen yang mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Oke, pada malam hari ini kita akan buka ruang interaksi bagi teman-teman yang ingin bergabung, ya. Kami sudah taruh linknya di dalam kolom komentar. Anda bisa masuk, ya. Anda bisa berdiskusi dengan catatan kita untuk lebih ditertibkan, untuk saling pengertian, karena cukup banyak yang mau masuk. Jadi usahakan maksimal di dalam diskusi ya 5 menit saja, ya Bapak Ibu, ya. Jadi Anda bisa masuk, dan kemudian
maksimal 5 menit ya. Jadi kalau Anda mau bertanya maksimal 2 pertanyaan. Kalau misalnya satu pertanyaan kira-kira sudah berjalan sampai 5 menit diskusinya, ya mungkin satu pertanyaan saja supaya yang lain juga bisa kebagian. Ya, juga di dalam diskusi kami sedikit mengarahkan kalau misalnya terjadi suaranya agak susah terdengar, mungkin handsetnya dicabut dulu baru dicolok lagi, saudaraku. Ya, jadi kalau misalnya di dalam diskusi nanti tiba-tiba suaranya ada yang dubbing, terus ada yang sulit untuk terdengar, ya Anda tidak bisa dengar suara kami atau kami tidak bisa dengar suara Anda, tolong handsetnya dicabut dulu dari handphone, baru dicolok lagi. Oke, jadi diskusi kita bisa menjadi maksimal ya. Oke, kita akan terima penelpon pertama dari Bapak Cabe. Pak Cabe, silakan. Selamat malam Pak Cabe. Selamat malam. Bisa masuk Pak Malam suara saya? Pak. Selamat malam, Pak. Bisa Ya. terdengar Pak. Iya, Bisa Pak. terdengar. Bisa, ya. Sebelum saya ke Pak Tomo, saya minta waktu sebentar untuk mengklarifikasi teman-teman yang ada di live chat bahwa Iya Pak, intinya silakan. saya bukan orang lain dan tidak pernah menjadi orang lain. Kemarin ada dan hari ini juga ada live chat dikira saya itu Ustadz Agus, dan dulu waktu awal-awal saya masuk ke channel ini juga dianggap Ustadz Sugi Kristologi itu. Kemudian ada juga yang chatting saya ini katakanlah adminnya atau orang-orangnya Ustadz Jul, Ustadz Nandar dan sebagainya. Bahwa saya katakan bahwa beliau itu adalah apologet, sedangkan saya adalah Muslim awam. Itu yang perlu dicatat oleh teman-teman. Jadi saya tidak pernah menjadi orang lain, artinya masuk dengan identitas lain, dan juga tidak pernah orang lain untuk saya menggunakan identitas saya. Jadi itu yang perlu diketahui. Oke, saya ke Pak Tomo. Baik, Pak. Selamat Silakan, malam, Pak Tomo. Selamat malam, Pak Cabi. Pak Tomo, latar belakang keluarganya Muslim Aboge ya? Iya, Muslim, Pak. Iya, maksudnya tadi kan Pak Tomo mengatakan dari nama Rah Tomo Jati itu kan Iya. kemudian mengenal tentang weton, yaitu Minggu Iya, Kliwon iya. dan sebagainya, itu Iya, kan seperti berarti itu, Pak. kelompok Iya. Muslim Aboge ya. Iya, benar, Pak. Iya. Nah, sebelumnya mohon maaf kepada rekan-rekan Kristen terutama, kelompoknya Pak Tomo inilah yang biasanya dicap oleh orang-orang Kristen itu yang kaum hafalan. Biasanya orang-orang Kristen menyebutnya ini kaum hafalan, menyebut orang Muslim itu kaum hafalan. Sebenarnya tidak semua, tapi kalau memang kelompok Islam Aboge itu biasanya memang menghafal apa yang diajarkan kiainya tanpa mempelajari artinya. Pokoknya manut pada kiai, sami'na wa ata'na pada kiai. Nah, sebetulnya hanya kelompok ini. Jadi tidak seluruh kelompok Islam seperti itu. Ya, karena tadi pertama Bapak Tomo dari latar belakang Aboge dan juga sejak dari SD sudah mempelajari kekristenan, maka saya tidak akan menggali tentang keislaman. Mungkin Pak Tomo sudah lupa kalau saya tanya tentang keislaman, paling sudah lupa melihat seperti itu. Tapi tadi Pak Tomo mengatakan juga pernah kuliah teologi ya? Iya, Pak. Ya, maka saya langsung saja tanya masalah kekristenan, Pak, bukan masalah keislaman. Iya. Sepanjang yang diketahui Bapak, bagaimana blueprint dari ajaran kekristenan itu? Maksudnya kerangka besar ajaran kekristenan itu kayak apa? Kalau di Islam itu kan ada kerangka besar, yang pertama itu akidah, kemudian syariah, dan muamalah. Akidah itu yang menyangkut yang biasa dibicarakan oleh teolog-teolog itu, yaitu tentang ketauhidan dan keimanan.
itu di akidah. Nah, syariah itu tentang konstitusi atau aturan-aturan dalam Islam yang mencakup ada 5 aturan dasar atau hukum dasar, yaitu wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh dan haram. Itu ada semacam itu. Jadi semua itu tercantum terkotak di dalam syariah. Kemudian muamalah itu hablum minallah dan hablum minannas, artinya bagaimana berhubungan dengan manusia, sesama manusia, bagaimana berhubungan dengan hewan, bagaimana berhubungan dengan alam. Itu kira-kira kayak gitu blueprintnya keislaman semacam itu. Yang saya tanyakan, blueprint dari kekristenan itu kayak apa, Mas? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Cabe. Jadi begini ya, di dalam kekristenan itu, kekristen itu bukan hanya sekedar agama, tetapi gaya hidup orang yang percaya seperti Yesus. Jadi di dalam kekristenan itu, ya ini khususnya menyangkut tentang keselamatan ya Pak ya. Jadi keselamatan itu iman percaya kepada Tuhan Yesus. Itu di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jadi dalam kekristenan, keselamatan itu bukan karena amal ibadah, bukan melakukan perbuatan baik. Itu ya. Jadi iman percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah kita iman percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup dalam Yesus, kita bisa berbuat baik, Pak. Perbuatan baik kita bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah selamat. Itu ayat 10-nya dalam Efesus 2, Pak. Itu mengatakan karena kita ini buatan Allah. Jadi semua manusia kan ciptaan Tuhan itu, Pak. Kita meyakini, mempercayai ya, Pak ya. Semua manusia itu. Ya kan? Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kenapa diciptakan kembali dalam Kristus Yesus? Karena manusia pertama, Adam dan Hawa, itu kan jatuh dalam dosa, Pak. Dan umpah dosa, Alkitab katakan itu maut, kematian. Jadi seperti itu. Jadi perlu diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Setelah kita menjadi ciptaan baru, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu memiliki keyakinan, Pak, keselamatan yang pasti. Tetapi ya setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus memiliki keyakinan yang pasti itu memiliki cirinya, Pak. Artinya hidup dalam Kristus itu mengeluarkan buah. Artinya perbuatan baik itu akan kelihatan, Pak. Jadi akan kelihatan karena setiap orang yang percaya Yesus itu Alkitab katakan termeterai oleh Roh Kudus. Ada Roh Allah dalam dirinya sehingga itu bisa mengeluarkan perbuatan baik bukan dengan kekuatan kita. Itu Galatia 5 ayat 22 23 itu ya. Buah roh adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran sampai penguasaan diri itu, Pak. Itu perbuatan baik yang dimaksud di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik kita bukan supaya selamat, Pak. Karena kita sudah selamat, maka kita harus bisa berbuat baik. Itu artinya ya orang yang percaya kepada Kristus itu harus mengeluarkan perbuatan baik. Artinya kita bisa mengasihi Allah, bisa mengasihi sesama. Yang tadi Pak Cabe katakan di dalam pengajaran yang apa tadi, Pak? Yang di blueprint atau kerangka dasar dari itu. Jadi atau kalau diucapkan dengan kalimat singkat, berarti apakah blueprint dari Kristen itu yang penting sudah percaya pada Yesus itu berarti apapun berikutnya itu sudah pasti diselamatkan seperti itu yang dimaksud. Oh ya. Gini Pak, jadi firman Tuhan yang tadi saya katakan ya, memang kita diselamatkan karena anugerah. Lalu ayat 10 kan setelah diselamatkan kita harus bisa mengeluarkan berbuat baik. Lalu di dalam Filipi 2 ayat 12 katakan kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Artinya ya setelah kita menerima keselamatan kita nggak bisa semaunya kita melakukan dosa segala macam. Artinya begini Pak, jadi setiap orang yang mengaku Yesus Tuhan itu harus terlihat dari sikapnya. Nah, jadi Roma 10 Pak ayat 9 dan 10 ngomong begini. Jika kamu mengaku
bahwa Yesus itu Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Mulut mengaku kedengeran nggak, Pak? Iya. Kedengeran ya? Hati ya, percaya kedengeran ya? Tidak kelihatan. Tapi kalau hati percaya nggak kelihatan, Pak ya? Ya nggak kelihatan. Nggak kedengeran ya? Tapi ya. kelihatan, Pak, dari sikap, Pak. Dari sikap. Iya kan? Ya, contohnya Pak Cabe nih sedang jatuh cinta. Ya kan? Waktu itu pernah pacaran tentunya Pak Cabe ya. Sama sekarang istrinya. Yang mengucapkan kata I love you. Kan jatuh cinta nih. Ngomong gitu. Pasti seneng itu. Ya, calonnya Pak Cabe senang. Dan kalau memang Pak Cabe benar-benar ya mengakui bahwa mencintai ya pacarnya, pasti akan kelihatan dari sikapnya. Ya, pada saat ya pacarnya mau ulang tahun, ya pasti ada yang sudah dipikirkan nih Pak Cabe. Kira-kira akan ku kasih hadiah apa ya? Dan pada saat ini ya pacarnya sedang di suatu gang ditodong preman-preman, ya kan? Lalu Pak Cabe sedang santai ya di kamar pakai celana kolor. Ini ya cuman ini Pak ya buat ilustrasi ya. Sedang main handphone lalu ditelepon pacarnya ini. Lalu ngomong, "Bang, saya sedang di gang nih, ditodong preman-preman. Adik takut." Nah, kira-kira ada reaksi nggak Pak? Kalau memang Pak Cabe mengasihi pasti ada. Ada tindakan yang nyata. Kalau enggak ya paling Pak Cabe ngomong begini, ya udahlah atasin sendiri, kamu kan tahu lah caranya, atasin sendiri. Enggak seperti itu. Nah, sekalipun ya ditodong preman-preman, badannya kekar, serem, ya penuh tato, karena Pak Cabe mengasihi kekasihnya, mendengar kabar seperti itu, ya pada saat Pak Cabe sedang santai di kamar gitu ya, pakai celana kolor gitu, Pak Cabe pasti ada reaksi, langsung loncat dari tempat tidur, ya bukan lewat pintu lagi Pak, loncat jendela bisa-bisa, samperin tuh preman-preman, dihajar itu preman. Sekalipun Pak Cabe kalah, dia lakukan. Karena apa? Bukti kasihnya. Sama Pak, kalau kita mengasihi Tuhan, yaitu Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Yesus Tuhan, diselamatkan, itu akan kelihatan dari sikap kita, kelihatan dari kelakuan kita. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan, tapi sikap kita terhadap sesama itu tidak benar, masih diragukan iman percayanya. Kan begitu ya Pak ya. Kan banyak orang KTP-nya Kristen, tapi belum tentu ya dia Kristen benar-benar bertobat sungguh-sungguh Pak. Dan itu akan kelihatan dari sikap hidupnya. Mungkin seperti itu Pak yang saya beri keterangan ke Bapak. Ya itu yang saya maksud yang terakhir ini tadi. Satu contoh gini, maaf, yang kita kenal preman-preman itu kan dari Batak, dan itu maaf ya bukan berarti orang Batak semuanya preman, bukan. Artinya nggak semuanya Pak. Teman saya banyak orang Batak baik-baik Pak. Iya, maksud saya yang kita kenal preman-preman Batak itu kan rata-rata keimanannya kan juga cukup kuat keimanan, tetapi kan perbuatannya itu kan jelas tidak sesuai dengan ajaran. Nah, yang saya maksud seperti itu Pak. Ya gimana? Kalau keimanannya kuat, dia percaya pada Yesus, pasti terpancar dari sikapnya, perbuatannya yang baik Pak. Kalau dia mengaku bahwa keimanannya itu kuat, ya mantap gitu ya, dia percaya Yesus, itu akan mengeluarkan yang tadi saya bilang perbuatan baik itu Pak, akan terpancar keluar. Karena itu yang Tuhan mau, gitu loh. Kalau antara iman dan sikapnya nggak sinkron, masih perlu dilakukan. Apakah benar-benar sudah menjadi orang percaya pada Yesus atau belum? Kalau percaya, Alkitab juga ngomong Pak, setan pun percaya, bahkan gemetar Pak. Tapi percaya kan bukannya sekedar percaya. Setelah percaya Yesus masuk, tunjukkan perbuatan Pak. Orang yang semacam itu kira-kira tergolong orang yang binasa atau orang yang diselamatkan? Orang-orang yang semacam itu. Selama orang itu masih hidup Pak, Tuhan masih kasih kesempatan Pak. Jadi selama ya orang itu masih ada kesempatan. Karena Tuhan itu panjang sabar. Ya kesabarannya sangat panjang. Artinya Tuhan masih menunggu Pak. Semua orang masih ditunggu Tuhan untuk datang kepadanya. Orang sebejat apapun, sejahat apapun, tatkala orang itu mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan menerima itu orang itu apa adanya Pak. Makanya firman Tuhan katakan begini dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Kalau ada orang mengaku bahwa dirinya tidak pernah berbuat dosa, itu dia penipu.
Kebenaran Iya. tidak ada dalam orang itu. Tapi kalau ayat 9 ngomong gini, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan, Pak, disucikan dari segala kejahatan kita. Jadi kita dianggap suci nih. Ya, setelah kita ya minta ampun kepada Tuhan, kita menjadi ciptaan baru yang saya bilang tadi. Menjadi manusia baru yang terus diperbarui, itu akan kelihatan, Pak, karena ada Roh Kudus termeterai dalam hati kita. Sehingga roh yang ada dalam diri kita itulah yang memampukan kita untuk mengerjakan pekerjaan yang Yesus mau, yaitu mengeluarkan perbuatan baik, Pak. Itu ciri orang yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, apakah orang yang berbuat jahat itu nanti masuk neraka? Ya kalau nggak bertobat sampai tutup mata, ya pasti masuk neraka, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin nanti kalau memang terasa perlu, Pak Yusuf bisa melengkapi. Kalau memang tidak perlu juga cukup. Hanya saja saya berikan perbandingan bahwa blueprint dari Muslim itu pas buat bahwa kalau di dalam Islam, kalau sudah menyatakan syahadat, itu artinya dia ada jaminan pasti nanti masuk surga. Tapi apakah setelah mati langsung masuk surga? Nanti dulu. Berapa banyak amal kau buat dan berapa banyak maksiat kamu, berapa kali kamu maksiat, itu ditimbang dulu. Nah, itu blueprint dari Muslim semacam itu, Islam. Tapi yang saya tanyakan tadi, ini yang blueprint dari Kristen itu kayak apa? Jadi itu kan iman kepercayaan Bapak ya, itu silakan Bapak kenakan ya. Tapi kita dalam kekristenan itu bukan karena perbuatan baik kita, Pak, bukan karena amal ibadah kita. Jadi mungkin saya kasih penjelasan ke Pak Capi sebentar. Jadi tentang kejatuhan manusia itu. Jadi Pak ya, manusia pertama yaitu diciptakan Tuhan itu segambar serupa dengan Tuhan, dia mulia ya. Kalau kita membaca Kejadian 2 ayat 25, mereka berdua ditempatkan di Taman Eden itu telanjang. Ya, telanjang ya. Lalu ya, Tuhan sudah melarang nih, semua buah di pohon ini boleh kamu makan, tapi kecuali satu, yang tengah itu, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena pada saat kamu memakan, kamu pasti akan mati. Ini nubuatan. Lalu apa yang terjadi? Kejadian 3, di sana manusia itu diperdaya oleh ular, diputar balikan fakta, ada dialog di sana. Akhirnya manusia pertama itu jatuh dalam dosa, yaitu Hawa yang diperdaya ular waktu itu. Kejadian 3 ayat 6, karena perempuan itu melihat buah itu sedap kelihatannya, enak untuk dimakan, laki pula memberi pengertian. Lalu manusia itu ambil buah itu dan dimakan. Dan nubuatan itu terjadi. Pada saat makan itu, ya memang nggak langsung mati, tapi pasti ada kematian kekal. Jadi pada saat makan itu Pak, manusia itu udah mulai tahu malu. Kejadian 2 ayat 25, mereka telanjang nggak malu. Tapi setelah makan mereka tahu malu Pak. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Sehingga mereka tahu kalau mereka telanjang, tahu malu. Karena malu apa? Alkitab mengatakan manusia menyemat daun pohon ara dan membuat apa? Pakaian, cawat, karena udah tahu malu. Ini usaha manusia Pak. Nah Bapak bisa bayangkan, untuk menutupi kemaluannya, manusia membuat pakaian dari daun pohon ara. Kira-kira bisa tahan lama nggak Pak? Itu usaha manusia Pak. Ya, ngerti. Kalau daun ya sebentar juga kering dan segera nggak tahan lama Pak. Hilang. Ya. Bukan nggak tahan lama lagi Pak, gatel Pak. Iya kan? Lalu Kejadian 3 ayat 21, Allah menyembelih binatang, lalu Allah membuat pakaian untuk manusia dari kulit binatang. Kira-kira kalau pakaian dari kulit binatang bisa tahan lama nggak? Ya tahan lama, kalau kulit binatang pasti bisa selamanya Pak. Artinya begini, manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu pasti binasa Pak. Karena nubuatan Tuhan itu, kamu akan mati. Kan begitu ya. Jadi manusia itu kan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kesadaran untuk mencari sang khalik, karena dalam diri manusia ada roh. Ya kan? Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa Pak, manusia berusaha bagaimana supaya ketemu sang khalik, supaya diselamatkan. Tapi mustahil Pak. Usaha manusia itu akan sia-sia. Maka dalam dunia ini ya banyak agama dan kepercayaan. Tujuannya semua selamat Pak. Ya seperti manusia pertama tadi berusaha untuk menutupi kemaluannya dengan daun pohon ara, itu nggak akan bisa Pak.
Jadi dalam kekristenan, Pak, keselamatan itu bukan melakukan amal ibadah, ya, tapi saya menghormati iman kepercayaan Bapak ya. Nanti akan ditimbang itu amal perbuatan segala macam, ya itu kan iman percayaan Bapak. Tapi dalam kekristenan bukan itu, Pak. Jadi nggak mungkin manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, ya, bisa menutupi pelanggarannya sendiri dengan amal ibadahnya, dengan kekuatannya, tidak mungkin, Pak. Karena manusia itu berdosa, Allah itu suci. Kan begitu, Pak. Nah, kalau Allah yang suci mencari manusia yang berdosa itu sangat mungkin. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia datang dari surga, turun ke dalam dunia, misinya satu, Pak. Menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi bukan manusia mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari manusia untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Seperti itu, Pak. Dalam kekristenan ya, blueprint-nya ya, Pak ya. Iya, iya. Ya, puji Tuhan. Ya, saya bisa tambahkan sedikit Pak Cabe ya. Iya. Bisa dengar Pak? Ya, jadi gini Pak. Iya Pak, dengar manusia, Pak. Ya, jadi manusia itu pada dasarnya tidak bisa berbuat amal Pak. Kalau di dalam firman yang dimiliki oleh orang Kristen. Jadi manusia itu sejak pertama saja, manusia pertama yang istilahnya manusia yang paling suci ya Pak, itu sudah jatuh di dalam dosa. Jadi tidak mungkin keturunannya bisa hidup lebih baik, pasti hidupnya lebih hancur-hancuran. Makanya di dalam Yesaya 64 ayat 6, di situ dikatakan bahwa kesalehan manusia, ini saya bacakan ya firmannya ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi di dalam kekristenan, di dalam firman yang diberikan oleh Tuhan, yang dipegang oleh orang Kristen, kita tidak mungkin bisa berbuat amal. Karena sejak pertama saja sudah dipandu, sudah diberitahu oleh Tuhan, jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Sudah diberitahu saja, manusia masih tidak bisa melakukan, Pak. Manusia tidak bisa taat gitu loh. Jadi mana mungkin manusia itu bisa berbuat amal atau bisa berbuat baik. Makanya di dalam setiap, kalau kita ada pertemuan kan selalu bilang, mohon maaf di dalam segala kekurangan-kekurangan kami gitu loh. Karena memang manusia itu pada dasarnya manusia itu sangat kurang, manusia itu sangat najis, manusia sangat kotor ya. Kebenarannya itu seperti kain kotor yang ditulis di dalam Yesaya 64 ayat 6 ya. Jadi tidak mungkin Pak kita ini manusia bisa berbuat amal. Coba misalnya Bapak perhatikan ya, dari anak kecil saja mereka itu sudah jago berbohong Pak. Nah, bagaimana orang najis, orang kotor kok bisa berbuat amal gitu loh, Pak? Itu kan sangat tidak logik gitu loh. Kalau kita misalnya berbalik lagi kepada hakikat dari kehidupan kita masing-masing gitu loh. Kita sudah sering hidup di dalam kenajisan. Dari kecil kita sudah sangat jago. Tanpa guru, tanpa pendidikan, tanpa mata pelajaran berbohong, kita pintar dengan sendirinya gitu loh. Nah ini menunjukkan bahwa manusia itu sangat tidak layak Pak. Itu sebabnya karena ketidaklayakan kita, karena kasih Tuhan terlalu besar, makanya Tuhan turun untuk menghampiri, menyentuh manusia, menyelamatkan manusia. Nah salah satunya terjadi seperti di dalam dirinya Pak Tomo. Mungkin begitu ya kira-kira Pak Cabe ya. Iya Pak, terima kasih untuk mungkin terlalu lama saya bisa kepada yang lain Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak Cabe atas temponya ya Pak. Terima kasih Pak Cabe. Oke, Tuhan berkati. Kita pindah ke penelpon selanjutnya. Arminius. Ya, Pak Arminius, selamat malam. Selamat malam Pak Arminius. Jelas nggak suaranya Pak? Jelas Pak. Jelas ya. Ya, saya cuma pengen ucapin terima kasih karena saya dapat kesempatan buat ngomong di channel ini. Kasih buat Pak Yusuf. Luar biasa Pak Yusuf buat channel. Banyak yang terberkati. Iya Pak. Puji Tuhan Pak. Pak
Pak Mojati tadi untuk masukannya, untuk pengajarannya ya Pak ya. Kerahkan juga sih Pak. Saya cuma pengen pesan sama saudara kita, khususnya Pak Cabe, yang lain-lainnya. Ajaran pembenaran dan kebenaran itu beda. Kebenaran itu adalah berangkat dari kesalahan yang dianggap benar. Sedangkan kebenaran sudah mutlak benar. Pembenaran itu butuh kalimat tapi. Kalau kebenaran, misalnya gini, membunuh itu salah apa benar? Dosa apa enggak? Pasti salah, dosa. Tapi kalau Islam, ada kalimat tapinya. Tapi boleh. Bohong boleh nggak? Bilangnya kan nggak boleh kan dosa kan? Kalau Islam bilang nggak boleh, tapi ada kalimat tapi. Karena ada ajaran takiyah. Jadi Islam ini, ajarannya itu abu-abu. Kenapa ajaran itu dibuat abu-abu? Agar kebenaran itu nggak bisa ditemukan di dalam Islam. Islam Ya, itu, Pak Arminius, ya kita nggak usah melebar sampai ke situ ya, karena itu keyakinan mereka ya. Kita fokus aja dengan apa kesaksian yang disampaikan oleh apa narasumber, dan kita mungkin bisa menggali dari apa yang disampaikan oleh narasumber supaya diskusi kita bisa menjadi lebih maksimal ya Pak ya. Ya, jadi kita nggak usah melebar ke ini keyakinan orang lain. Itu silakan saja, itu keyakinan masing-masing ya. Kita ini fokus dengan apa yang disaksikan aja. Silakan Pak Arminius dilanjutkan Pak. ya jadi saya cuma pengen bilang bahwa kita tuh masih ada waktu. Ada waktu untuk bertobat, untuk sadar bahwa Tuhan itu baik sekali. Ya. Cuman nanti pada saat akhir, cuman 2 kalimat yang bikin kita menyesal, yaitu sudah terlambat. Itu aja yang saya pengen utarain sih, bahwa Yesus itu jadi tumbal buat dosa kita semua. Itu aja Pak Yusuf, Pak Rato Mojati, untuk kesempatan kali ini. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Pak. Ya, terima kasih Arminius. Pak Arminius ya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan Yesus dikorbankan untuk semua kenajisan kita, untuk semua kekotoran kita, Amin. untuk semua kebejatan kita, untuk semua kebiadaban manusia. Itulah kasih yang sempurna. Bagaimana Tuhan benar-benar sangat mengasihi manusia yang diciptakan segambar dengan Dia. Oleh Amin. sebab itu, kalau manusia tidak mau menerima kasih Tuhan Yesus, dia rugi sendiri. Ya, buka hatimu teman-teman. Mau cari di mana kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Justru pada saat manusia jahat, manusia terpuruk, manusia tidak berdaya, manusia sudah mau mati, sudah sakit-sakitan, dihimpit dengan berbagai macam masalah. Justru di situ Tuhan mengulurkan tangan. Tidak ada kasih yang seperti ini. Tidak ada kasih yang seperti ini. Inilah kasih yang sempurna. Dan itu sebabnya program ini hadir untuk apa? Untuk supaya kasih yang begitu dahsyat ini bisa menyentuh siapapun Anda. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Kita Pak Philip Papua. Ada orang yang hamil lahir, itu lahirnya ular waktu itu, ya di lain desa saya, jadi saya itu orang desa waktu itu, ya lahirnya ular, jadi ketakutan. Orang ya, YouTube-nya dimatiin dulu ya Pak Philip. Lalu Pak Philip, YouTube-nya dimatiin dulu Pak. Ya. Dimatiin dulu Pak, supaya suaranya bergema Pak. Tidak dubbing gitu loh. Oke, silakan Pak. Malam. Shalom, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Ya. Shalom, selamat malam. Ya. Selamat malam Pak Philip. Ya, saya merasa diberkati dengan kesaksian dari Bapak. Saya tidak ada pertanyaan. Cuma begini Pak Yusuf, berapa malam saya ikuti, saya melihat banyak teman-teman yang lahir Kristen mengatakan mereka merasa iri terhadap teman-teman Muslim yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi saya teringat kepada peringatan dari Raja Yesus di Matius 20. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16, tapi di sini yang saya kutip ayat 15-nya. Jadi Yesus mengatakan, tidakkah aku ayat 15.
tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi bagi kita yang terlahir dari keluarga Kristen, itu tidak usahlah iri hati. Dan ya menurut pengalaman iman saya, justru kita yang lahir Kristen sering mendapat mimpi atau apa dari iblis yang mau menyeret kita supaya keluar dari pengakuan tentang Yesus ini. Karena saya pernah juga mendapat mimpi yang seakan-akan nyawa saya hendak dicabut, dan di detik terakhir waktu ibaratnya roh saya itu sudah direnggut keluar dari kaki saya, diseret sampai tinggal leher saja masih nyangkut di kaki saya. Terus saya coba berteriak, Yesus tolong saya. Langsung saya merasa terbebas dari tekanan atau seorang nenek yang saya lihat dalam mimpi saya waktu di Jogja, itu yang mau mengambil nyawa saya. Begitu saya berteriak Yesus, langsung terbebas saya dari situ. Jadi justru kita yang terlahir dari keluarga Kristen justru mendapat cobaan untuk kalau bisa meninggalkan Kristus. Karena kita memang sudah dalam Yesus, jadi tidak perlu lagi Yesus menampilkan diri dalam mimpi terhadap kita. Juga Nats yang mengatakan bahwa yang Yesus katakan kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi disitulah kita yang sudah terlahir Kristen, ya dari keluarga Kristen atau dari kecilnya sudah Kristen, harusnya tanpa melihat kita lebih sungguh-sungguh percaya begitu. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan untuk teman-teman yang memang terlahir Kristen. Iya. Dan terima kasih Pak untuk channel ini. Mungkin nanti di channel kesaksian dari kalangan Kristen ya, mungkin saya akan bisa ikut berbagi juga di situ, gitu Pak. Boleh Pak. Ya. Kali ini terima kasih Jadi juga gini untuk Pak, saya tambahkan sedikit ya bahwa Rahtom Jati ya. Terima kasih untuk kesaksian. Terima kasih Pak. Shalom. Raja Yesus berkati ya. Silakan Pak Yusuf. Shalom Pak. Shalom Ya Pak. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah pilih-pilih kasih. Sebetulnya orang Kristen juga sama, bisa mengalami hal yang sama. Tuhan tidak pernah bedakan, karena ini sudah Kristen, maka agak dianatirikan. Tuhan tidak seperti itu kok. Kalau dia seperti itu, saya tidak mau melayani Tuhan, karena dia pilih-pilih kasih. Ya, itu sifat manusia yang suka pilih-pilih kasih. Cuman manusia aja yang salah pengertian. Ya, teringat dengan satu peristiwa, satu perikop yang ditampilkan Tuhan di dalam Alkitab. Ada anak yang sulung, ada yang bungsu. Yang bungsu pergi memboroskan harta orang tuanya. Terus kemudian satu ketika dia pulang dan disambut dengan pesta secara besar-besaran. Si sulung setelah dia habis berjalan keluar, dia pulang. Dan kemudian dia protes kepada bapaknya. Kenapa? Kok ini yang baru menghabiskan harta Bapak, hidup dengan pelacur, hidup sebagai anak durhaka, kok Bapak melakukan pesta? Sementara saya belum pernah, ya, belum pernah dibuat seperti ini sama Papa gitu loh, sama ayah. Apa jawab papanya? Nah, engkau setiap hari bersama dengan aku. Kalau engkau mau, engkau bisa lakukan itu kok. Kan ada di sekitarmu. Apa saja engkau mau makan, apa saja yang kau mau lakukan, engkau bebas. Engkau anak orang kaya, anak konglomerat, anak raja. Nah, ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa kita orang Kristen bisa juga mengalami kuasa yang sama. Cuma orang Kristen ini sudah seringkali terlalu terlena, ya, hidup dengan apa istilahnya, dengan pemikiran yang terbatas, sehingga mereka merasa bahwa
Kalau Bapak punya, mereka nggak bisa nikmati. Ya salah sendiri orang Kristen. Orang Kristen salah sendiri. Ya, kita kalau mau menikmati, kita mau mengimani apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Ini firman kok. Tidak pernah ada satu dusta pun di dalam firman ini. Kalau Anda percaya kuasa ini akan terjadi di dalam hidupmu, itu akan hadir dan turun di dalam hidupmu. Jadi tidak ada satupun yang perlu diragukan dengan kebenaran ini. Kalau Tuhan bilang kita akan menuai 30, 60, 100 kali lipat, ini tidak pernah berdusta, teman-teman. Ya, jadi saya ingin kasih tahu kepada kita, Tuhan tidak pernah pilih-pilih. Oh, kalau dari Muslim, Tuhan nyatakan adikodrati begini-begini. Enggak. Bangunlah hubungan yang manis dengan Tuhan. Ya, cintailah Tuhan, dekatlah dengan orang tuamu, dekatlah dengan bapamu, maka kuasa itu akan terus mengalir di dalam hidupmu. Tapi kita kadang-kadang dibilang dekat hanya karena sesuatu hal, ya. Tapi sebetulnya hati kita jauh. Makanya si sulung, anak sulung ini dibilang dekat papanya juga tidak. Karena apa? Karena dia sering di luar. Kerjaannya di luar. Cuma badannya saja yang hadir dekat bapaknya, tetapi hatinya menjauh. Ya, dia tidak mengenal hati bapaknya. Padahal bapaknya itu adalah pribadi yang sangat baik. Ya, dia sangat rindu untuk membahagiakan anaknya. Anak yang memboroskan saja, anak yang misalnya durhaka saja dipestakan, apalagi kita yang hari-hari dekat dengan bapak kita, itu sangat tidak mungkin. Oke, teman-teman, makanya saya menghadirkan ada usulan dari beberapa teman ya untuk menghadirkan kesaksian orang-orang Kristen juga. Makanya kami buat channel terpisah di We For God Official, ya. Anda tolong subscribe supaya nanti hari Minggu untuk sementara kita bikin seminggu sekali. Jadi kita hadirkan narasumber yang memang berlatar belakang Kristen, tapi bagaimana kuasa yang adikodrati, kuasa yang sama itu turun di dalam hidup mereka dan terjadi kuasa yang begitu hebat yang akan dibagikan, di-share di dalam channel We For God, yaitu kesaksian daripada orang-orang Kristen yang mengalami kuasa Tuhan. Ya, Anda kalau ingin mendengarkan kesaksian-kesaksian, tolong di-subscribe di channel We For God Official yang sudah kami cantumkan di layar ya, supaya supaya bisa ada notifikasi pada saat kami live ya. Sebelum kami live nanti ada notifikasi dari YouTube. Oke, dan juga bagi teman-teman yang diberkati dengan kesaksian dari Pak Tomo, kami juga tampilkan nomor rekening beliau di layar, di bawah layar deskripsi. Ya, silakan Anda yang ingin berbagi kasih, ingin memberikan persembahan kasih kepada beliau untuk mendukung pelayanan beliau, karena beliau saat ini sangat aktif di dalam pelayanan. Ya, silakan ya, Anda bisa mendapatkan nomor rekening beliau di bawah layar deskripsi. Oke, teman-teman, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Yasinta, Ibu Yasinta. Selamat malam. Malam, Ibu. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Tomo. Saya bersyukur sekali. Shalom. Dua hari ini saya mendengarkan YouTube Bapak Yusuf Manubulu, dan luar biasa kesaksiannya, terutama saya percaya tidak hanya menguatkan bagi yang saudara-saudara kita yang baru dijamah Tuhan, tapi sebagai pribadi yang menjadi anak Tuhan yang sudah lama pun saya sendiri dikuatkan. Dan tadi saya ngomong sama suami saya bahwa inilah berkah dari COVID-19 yang akhirnya kami dikuatkan dari mendengarkan kesaksian dan sangat luar biasa. Amen. Nah, Papa tiri saya itu seorang Muslim, dan kemarin pertama kali mendengar itu dari Bapak siapa, Aliudin ya, itu saya nonton YouTube beliau ya, dan saya kirim ke Papa saya video tersebut, dan saya bersyukur dengan YouTube channel ini, semoga terus diberkatin Tuhan, baik narasumbernya, bicaranya maupun pendengarnya, terutama Bapak Cabe, semoga diberkatin Tuhan. Itu saya terus kirim ke Papa saya channel ini, setiap ini saya kirim ke Papa saya. Nah, Pak,
apa yang Bapak alami juga saya alami, dan mungkin sedikit kesaksian. Di foto belakang saya itu ada foto Yesus. Itu bukan saya sih, cuman ART saya. Satu ketika saya punya ART itu cantik sekali, nggak kelihatan kalau dia tuh ART sebenarnya. Nah, karena dari kecil saya tuh kalau panggil Tuhan Yesus tuh Bapak. Saya kalau doa tuh selalu Bapak gitu. Apa-apa saya ngomong sama anak, ya nanti tak minta Bapak gitu. Nah, ART saya ini ikut-ikut. Bu, mintain ke bapaknya ibu dong gitu. Terus satu saat saya itu punya dorongan negur dia, negur si ART ini. Mbak, kamu kalau panggil bapakku jangan main-main. Aku kan nggak pernah main-main, manggil Muhammad atau manggil kamu gitu kan. Terus dia bilang gini, astagfirullah Bu, Ibu ingat nggak waktu Ibu mau berangkat kerja, terus pulang ke rumah, ketuk-ketuk, saya berdiri kayak patung gitu. Kenapa Mbak? Gitu. Jadi dia ngaku di situ. Sebenarnya saya ini bukan ART Bu. Keluarga besar saya itu punya pesantren. Terus dia rindu. Gimana sih wujudnya Allah itu, wujud Tuhan itu gimana gitu. Wujud Allah itu seperti apa? Terus saya tanya sama emak saya, Mak, gimana sih Allah? Ora wadon, ora lanang, piye sih wujute gitu kan. Nah, terus mamanya bilang ya udah kamu sholat gitu. Quran, saya khatam Quran, saya sholat Bu, tapi nggak pernah ditunjukin, malah satu saat sering saya diliatin pocong katanya gitu. Nah, dari rasa penasarannya itu, terus dia merantau ke rumah saya ini gitu. Pantas dia tuh cantik, nggak ada, ya mohon maaf bukannya saya mendiskreditkan ART atau gimana gitu ya Pak ya, tapi dari kulit apa tuh bersih gitu nih, anak rambut juga rapi gitu. Nah, dia bilang setelah dia cerita tentang masalah apa sebenarnya latar belakang keluarga dia bilang, Bu, waktu itu aku lagi ngosok di belakang, kata gitu. Nah, di belakang rumah saya itu ada taman, Pak. Biasa tuh ada burung gereja itu suka saya kasih makan beras gitu kan, nasi gitu. Dia bilang sama si burung ini, burung, tumben kamu kok ngeliat aku nggak takut kok berkumpul. Biasa ngeliat aku kayak ngeliat setan gitu kan. Nah, terus dia noleh, kata dia tuh, saya noleh Bu, saya noleh ke arah kulkas. Ada laki-laki berjubah putih, terang katanya, sampai tempat minum, ini dia nunjuk tempat minum ini tuh, cahayanya tuh tembus Pak, tembus kata dia gitu. Terus laki-laki itu berdiri Bu, tadinya ruang doa saya selalu ada tempat doa di sini, itu di bawah lukisan itu Pak gitu. Nah, terus dia jalan Bu, dia jalan, aku temengong gitu, tak lihat di belakangnya matahari katanya gitu Pak. Nah, singkat cerita pada saat dia mengong-mengong gitu, lihat Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesusnya masuk ke ngilang di foto itu Pak gitu, ngilang di foto itu ceritanya. Saya datang karena saya mau berangkat kerja, mohon maaf saya mau kebelet ke toilet, saya balik lagi ke rumah, paling nggak ada 10 menit lah saya balik itu. Saya ketuk-ketuk, dia tuh memang kayak patung gini, kayak patung berdiri. Jauh aku lihatnya dari sini Bu, tak ikutin jalan. Nah, terus dia nunjuk ke lukisan, saya ada juga lukisan yang Yesus makan bersama di apa Pak, meja makan yang besar itu, apa berkat terakhir itu Pak, perjamuan ya. Nah itu kan belakangnya ada matahari. Dia bilang, itu Bu kayak foto itu, mataharinya gede banget kata gitu. Nah terus dia ngaku kan ke saya latar belakangnya, ya udah Mbak, puji Tuhan. Nah tapi kejadian itu
terus dia ngaku ke saya itu udah selang berapa lama gitulah. Nah ternyata tiap malam tuh dia belajar, buka buku, belajar Alkitab gitu. Terus ya saya nggak ngomong apa-apa, ya puji Tuhan Mbak. Ternyata dia ngomong ke emaknya di kampung, Mak, aku ketemu Tuhannya ibu, Tuhannya orang Kristen. Ternyata Tuhan tuh kayak begini, kata dia begitu. Terus mungkin mamanya takut kalau saya kristenisasi, jadi akhirnya saudaranya datang gitu, bawa dia pulang ke kampung. Tapi dia bilang, Bu, walaupun aku dilarang orang tuaku ikut Tuhan Yesus, tapi kalau memang jalannya pasti aku masuk. Aku bersyukur aku bisa tahu Tuhan di rumah ibu, kata dia gitu. Saya merinding Pak. Terus ya saya bersyukur gitu dari pengalaman yang dialamin ART saya itu, saya pun juga merasa dijamah Tuhan bahwa memang saya dari SD kelas umur 6 tahun, memang mama saya divorce sama papa saya. Saya doa, Tuhan aku nggak punya bapak, Tuhan mau nggak jadi bapakku. Nah dari pengalaman itu menguatkan saya bahwa memang ya Tuhanlah jadi bapak saya gitu loh, dan nggak pernah meninggalkan. Termasuk dengan channel ini saya sangat bersyukur Pak Yusuf, semoga tetap channelnya dan narasumbernya juga luar biasa. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Tomo. Ya, terima kasih. Sama-sama, terima Ibu kasih. Yasinta, Tuhan memberkati Ibu ya. Ya, ada satu hal yang menarik tadi disampaikan oleh Ibu Yasinta, bahwa dia selalu membiasakan memanggil Tuhan itu dengan sebutan Bapa. Ya, Bapak. Saya sebagai hamba Tuhan ingin juga sedikit memberi masukan kepada kita, khususnya orang-orang Kristen. Biasakanlah memanggil Tuhan itu dengan panggilan yang pas, ya, yang pantas. Ya, kita kadang orang Kristen ini terlanjur kebablasan. Ya, kalau panggil Tuhan itu kadang-kadang tidak ada kalau menurut saya sih kadang-kadang agak kurang pas ya, atau kurang sopan. Kita seringkali cuma Yesus, Yesus, Yesus. Ya, Yesus itu bukan anak SMP, teman-teman. Ya, Yesus itu Tuhan. Jadi biasakanlah kita memanggil Dia itu. Makanya kalau kalian perhatikan, kalau saya selalu menyebutkan, pasti saya sebutkan Tuhan Yesus. Saya tidak pernah hanya menyebutkan Yesus gitu loh. Karena apa? Karena Dia Tuhan. Dia yang menciptakan kita, itu. Ya, belajarlah untuk mengucapkan Tuhan di depannya gitu loh. Karena Dia bukan hanya sekelas presiden, Dia bukan hanya sekelas orang tua kita, Dia bukan hanya sekelas orang yang dimuliakan. Dia lebih daripada siapapun. Dia Tuhan. Dia yang menjadikan segala-galanya, ya. Kita kalau biasakan hanya memanggil Yesus, saya khawatir ini berarti kita seringkali tidak merasakan kehadirannya. Ya, kita tidak merasakan kehadirannya. Tapi kalau kita merasakan kehadirannya, kita tidak akan berani panggil dengan hanya sebutan Yesus. Kira-kira kalau misalnya Tuhan menampakkan diri kepada Anda, berani nggak Anda panggil langsung nama, Yesus, kok datang ke sini gitu loh. Ya, itu kan tidak mungkin. Belajarlah. Dengan adanya kesaksian dari Ibu Yasinta tadi, saya juga mengajak teman-teman, marilah kita mulai membangun satu hubungan yang manis dengan Tuhan, ya. Biasakanlah menyebutkan Tuhan Yesus. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menyebutkan Dia Tuhan? Ya, agama-agama lain kan tidak percaya kalau Dia Tuhan. Nah, biasakanlah dari mulut Anda yang punya kuasa itu, karena di dalam mulut kita kan ada kuasa, itu firman di dalam mulut kita. Kalau kita selalu mengucapkan Tuhan Yesus, setiap kali orang mendengar, pasti mereka tahu bahwa itu Tuhan, gitu loh. Tapi kalau kita hanya sebutkan nama saja, maka mereka juga akan menjadi seenaknya, Yesus, Yesus, gitu loh. Ya, padahal Yesus itu bukan sekelas siapapun, Dia di atas, Dia pencipta daripada segala kehidupan. Amin. Oke teman-teman ya, mungkin saya bisa kasih masukan sedikit, dan belajarlah untuk mulai melatih. Memang tidak langsung bisa full ya, tetapi kita mulai belajar melatih. Jangan hanya menyebutkan Yesus, Yesus, Tuhan Yesus gitu loh. Oke, kita pindah ke penelpon Pak Rudi. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Pak.
Selamat malam ya, Pak. Ini ya, saya penonton setia channelnya Iya, Pak Pendeta nih. Ya, Iya, iya, lama iya. saya ikut-ikut tapi belum pernah. Saya malam ini tes, masuk. Saya tidak Iya. ada pertanyaan, cuma saya mau ucapkan terima kasih buat channelnya Pak Yusuf yang sudah menghadirkan narasumber yang memang ya menginspirasi, khususnya kita umat Iya, Pak. percaya ini. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang pencerahan tadi Pak sudah katakan bahwa memang kita harus terbiasa untuk jangan memanggil Yesus, harus pakai Tuhan di depan. Itu. Betul Pak. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih. Kadang-kadang ya, kita ngomongnya kadang-kadang ngomong Yesus saja, tapi tidak pakai Tuhan di depan. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak atas apa yang tadi Bapak sudah katakan. Sekian terima kasih Pak, itu aja Pak. Itu saya sudah bisa masuk. Ya, makasih Pak Tomo. Ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati Pak. Atas kesaksiannya. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama. Pak Rudi. Tuhan berkati. Sama Pak Yusuf. Ya. Salam. Amin. Ya, Tuhan berkati. Ya, jadi di live chat ada yang bertanya, jadi kalau panggil Bapak boleh nggak? Boleh. Ya, dia panggil Bapak, jangan cuma sebutin nama. Ya, kesebutin nama itu itu istilahnya kita, ya kalau setara ya kita boleh sebutin nama lah. Sedangkan kalau kita sudah berkeluarga pun, ya kalau orang istilahnya sudah berkeluarga, kita biasanya memanggil itu dengan sebutan sudah berbeda gitu loh. Apalagi dia Tuhan gitu loh. Dia yang maha besar, dia yang menciptakan kita semua. Makanya Tuhan Yesus itu waktu turun ke dalam dunia, dia mengajar sopan santun kepada manusia. Dia selalu mengajar kepada bangsa Israel untuk memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Bapa kami yang ada di dalam surga. Kenapa? Karena Tuhan itu dia adalah guru sopan santun. Dia mengajar kita untuk memanggil dengan sebutan yang benar, tidak memanggil nama gitu loh. Ya, kita biasakanlah ya teman-teman, kita mau panggil Bapa boleh, kita mau panggil Tuhan boleh. Ya, silakan. Kita biasakanlah ya untuk memanggil nama Tuhan itu dengan sopan ya. Dia bukan anak SMP yang kita panggil, kita hanya seenaknya aja kita, John, bantuin dulu angkat ini barang. Dia bukan seperti itu. Dia Tuhan, dia yang maha mulia. Ya, biasakanlah Tuhan Yesus tolong kami. Menyebutkan setiap Anda bersaksi, biasakanlah. Kalau bukan kita orang Kristen yang menyaksikan bahwa dia adalah Tuhan, siapa lagi yang mau bicara tentang dia Tuhan? Karena iblis sangat tidak mengakui dan iblis sangat terus berusaha supaya manusia itu selalu tidak mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Nah, mulut kita biasakan untuk mengucapkan sesuai dengan firman. Oke? Kita pindah ke Pak Holly. Selamat malam Pak Holly. Pak Holly. Halo. Ya, selamat malam Pak Holly. Halo, selamat malam. Ya Pak. Shalom. Silakan Pak Holly. Shalom. Shalom Pak. Nah, Pak Holly. Saya nggak mau komentar banyak-banyak, cuman beberapa hari ini saya mengikuti channel ini, ya sangat berkesan lah. Tapi ya, Pak. Sebagai saya warga Katolik, sebagai pribadi saya, kalau menurut saya semua agama itu baik, tergantung yang memakainya. Jadi segala sesuatu tergantung dari orangnya ya. Kita mau berbuat baik atau berbuat jahat, kalau ajarannya sih semua baik. Cuman memang di khususnya agama Kristen itu kan menuju mencari tujuan hidup yang ke depan. Sedangkan di agama lain mungkin mengutamakan segi kehidupan.
itu yang menjadi suatu pertentangan ya. Dan saya kalau melihat di channel ini memang semuanya terlihat nyaman. Dari bentuk-bentuk kesaksian yang memang betul-betul itu saya rasakan juga. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan saya sebetulnya yaitu memang karena saya dari kecil sudah boleh dikatakan ikut Yesus. Ya, jadi gini Pak Holi, saya jawab sedikit ya Pak ya. Iya. Memang kalau dilihat semua agama mungkin bisa dibilang mengajarkan yang baik. Tetapi yang kita perlu ingat, kemampuan manusia untuk melakukan yang baik itu tidak ada, Pak. Karena firman Tuhan sudah bilang, manusia ini tidak ada yang baik. Jadi bagaimana manusia bisa melakukan yang baik? Itu sangat mustahil. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus datang untuk menggenapi apa yang kita tidak mampu lakukan. Dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, maka kita diberi kemampuan yang sama yang ada di dalam Tuhan. Itulah Roh Kudus yang diutus Tuhan ke dalam orang-orang Kristen. Gitu ya Pak ya. Supaya kita jadi jelas dulu. Karena kenapa saya katakan bahwa manusia tidak punya kemampuan untuk melakukan yang baik, apalagi yang benar. Kalau kita mau melakukan yang baik, itu standarisasi yang manusia. Ya, itu standarisasi manusia, bukan standarisasi kebaikan yang dari Tuhan gitu loh. Misalnya anak mau berbuat baik kepada orang tuanya, itu karena dia punya tujuan, ya. Dia punya tujuan, misalnya mau minta handphone atau mau minta sepeda motor atau mau minta dibelikan apa, makanya dia baik-baikin mamanya atau papanya gitu loh. Nah, begitu juga orang tua berbuat baik kepada anak, memang satu ketika karena orang tua juga ingin mendapatkan balasan dari anak tersebut. Beda dengan Tuhan, kalau Tuhan punya berbuat baik, itu tanpa embel-embel, itulah standar kebaikan. Ya, makanya contohnya seperti kayak yang dialami oleh Pak Tomo, sekalipun dia hidup di dalam kehidupan yang istilahnya dalam pengertian yang hitam, yang memalukan, hidup dengan cara yang tidak benar, Tuhan datang menunjukkan kebaikannya. Nah, itulah yang disebut dengan kebaikan. Ya, di dalam manusia yang begitu jahat, Tuhan datang dan menunjukkan kebaikannya. Jadi standar kebaikan yang dimiliki oleh manusia itu sebetulnya hanya persepsi manusia, bukan kebaikan itu sendiri. Kalau kebaikan itu sendiri itu hanya berasal dari Tuhan. Jadi pada saat manusia lagi jahat sekalipun, Tuhan menunjukkan kebaikannya. Itulah kebaikan, Pak. Jadi kalau manusia tidak bisa berbuat baik gitu loh. Nah, ya, ini yang mungkin saya harus tegaskan supaya tidak menjadi salah paham bagi banyak penonton ya, bahwa semua agama memang mungkin ya, ini baru mungkin bisa mengajarkan yang baik, tapi kemampuan manusia untuk melakukan yang baik itu tidak ada, Pak. Itu mustahil kalau manusia bisa melakukan kebaikan. Oke, jadi biar teman-teman juga bisa jadi jelas. Oke, silakan Pak, dilanjutkan. Memang betul kan yang dikatakan Pak Yusuf, bahwa kebenaran di hadapan kita lain dengan kebenaran di hadapan Tuhan. Iya. Kita baik, tapi belum tentu betul. Belum tentu baik di hadapan Tuhan. Itu memang jelas. Makanya memang yang lebih utama itu, ya mungkin untuk yang mengikuti channel ini, bahwa kita harus ikhlas dalam mengikuti Yesus, dalam mengikuti Bapa yang di surga. Jadi memang harus ikhlas, semuanya harus kita, ya kata orang Jawa, semel. Jadi harus ikhlas dan juga harus memiliki pengertian yang benar. Karena kalau cuman ikhlas tanpa memiliki pengertian yang benar,
kita akan mudah diombang-ambingkan, kita akan mudah menjadi murtad, meninggalkan Tuhan yang benar. Kalau kita ikhlas, itu perlu, tapi juga harus disertai dengan pengertian yang benar. Karena juru selamat itu hanya satu, Pak. Hanya satu manusia yang pernah keluar, hanya satu manusia yang pernah keluar dari kuburan, hanya satu manusia yang pernah mengalahkan maut, yang pernah mengalahkan kematian. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ini manusia semuanya perlu keselamatan. Makanya kita harus jelas ya. Kalau jadi saya harus jelaskan ini supaya teman-teman tidak artinya muncul kebingungan di dalam memahami satu kebenaran gitu. Jadi kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mungkin sekali lagi mungkin bisa mengajarkan yang baik, tetapi kemampuan manusia untuk melakukan yang baik itu mustahil, itu tidak bisa. Dan tidak ada satu yang namanya manusia yang bisa membawa manusia yang lain menuju kepada keselamatan. Itu hanya Tuhan Yesus yang turun dari surga. Karena dia juru selamat. Dia mengalahkan yang namanya maut. Dia mengalahkan kematian. Makanya kalau orang mau selamat, orang mau bebas dari kematian, orang mau lepas dari kematian, hanya satu jalannya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kuasa yang sama yang membuat dia keluar dari kuburan, yang membuat kuburan itu semuanya dikalahkan, kematian dikalahkan, itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, Pak? Betul. Oke, Kanu, masih kalau boleh satu lagi. Kalau nggak dipersingkat ya, Pak? Iya, silakan. Coba Pak Yusuf tolong tampilkan Matius 5 ayat 10, Pak. Matius 5 ayat 10, oke. Matius 5 ayat 10. Ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya, itu sampai 11, 12 dan lainnya. Dan ya, itu berbahagialah kamu. Ya. Iya, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Baik, untuk malam Pak ini terima kasih. Saya baru Pak Holi, terima kasih, saja Pak. Baru bisa bergabung malam ini. Masih. Ya, terima kasih ya Pak, sudah telepon ya. Pak Holi, Tuhan memberkati Bapak ya. Tuhan berkati, Oke, Pak. kita pindah ke Pak Ibu Kasih Karunia. Ibu Kasih Karunia. Pak Yusuf. Malam Ibu, silakan Ibu. Ya, ini saya boleh mau mengomentari Pak Holi sedikit ya. Boleh, silakan Bu. Gini Pak Holi dan juga saudara-saudara yang Muslim, tanpa keselamatan perbuatan baik manusia itu cacat. Gini, jadi misalkan nih Tuhan memberi pengumuman aturan baru. Semua manusia yang berbuat baik maupun jahat semua masuk neraka. Jadi perbuatan baik tidak ada pengaruh sama sekali. Saya yakin semua manusia termasuk saya sendiri akan berhenti berbuat baik. Lah ngapain? Nah, karena tidak ada efek. Dengan ini jelas sekali bahwa kita manusia berbuat baik dengan pamrih kunci surga. Apakah ibu kita, mama kita, membesarkan kita, mengasihi kita dengan pamrih untuk nantinya diberi kunci mobil baru, rumah baru? Pamrih itu tidak tulus. Jadi, dalam perbuatan baik pun, kita manusia ini jahat dan cacat. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan baik yang cacat itu. Makanya kita butuh juru selamat. Begitu. Nah, terus untuk Pak Cabe. Halo Pak, selamat malam Pak Cabe. Senang saya Bapak kembali lagi. Pak Cabe, Pak Yusuf boleh nggak dibukakan Matius 22 ayat 37 sampai 40?
Baik, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Oke, sudah ada di layar Ibu Kasih? Ya, Pak Cabe. Nah, keselamatan itu gratis. Tapi setelah kita diselamatkan, kita mengikut Kristus. Nah, terus jadi yang kita lakukan tuh ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhanmu, Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi setelah diselamatkan itu, yang dilakukan mengikut Kristus itu ya ini Pak. Gitu Pak. Terus satu lagi deh ya Pak Yusuf. Boleh nggak Pak? Ya, satu ayat boleh, lagi. Boleh. Yes. Ya, ayat berapa Bu? 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Ayat 13 sampai 19. Ya, ayat 13 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 15. 19 sudah ada di layar. Sudah ada di layar, Bu. Oke, iya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, jadi kan kita ini sekarang setelah diselamatkan kita menyebutnya Bapa. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Gitu Pak Cabe, jadi ini hanya penjelasan tambahan saja. Terus kemudian mungkin saya ada pertanyaan singkat kepada Pak Tomo. Bisakah Pak Tomo memimpin altar call singkat dan menawarkan doa The Sinner's Prayer kepada siapapun yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Baik Bu. Ya Bu kasih karunia ya. Baik, di kesempatan ini ya bagi setiap Bapak Ibu, Saudara semua yang saat ini masih bersama-sama dengan kami di channel Pak Yusuf Manupulu yang saat ini dijamah Roh Tuhan dan mulai terbuka untuk kebenaran, saya akan berdoa buat setiap saudara semua. Saya mengajak setiap saudara yang mau membuka hati untuk Yesus, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tirukan doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran itu ya Tuhan. Kebenaran yang sebenar-benarnya hanya ada di dalam-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini kami mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Untuk itu pada saat ini Bapa, kami membuka hati untuk Engkau masuk dalam kehidupanku dan menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni Tuhan segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, basuh oleh darah-Mu, sehingga kami menjadi suci oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang menyucikan hidup kami
melalui pengorbananmu ya Tuhan. Dan saat ini kami menjadi anak-Mu, menjadi kekasih-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang tua, yang sudah Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pak. Ya. Tuhan berkati Bu Kasih Harunia dan semuanya. Bu Kasih. Ya, Tuhan berkati ya Bu. Oke, jadi sekali lagi saya sedikit tambahkan, kalau perbuatan baik yang bersyarat itu tidak bisa dikatakan perbuatan baik ya, karena kita seperti yang saya jelaskan berulang-ulang, manusia tidak bisa berbuat baik. Karena apa? Karena manusia berbuat baik dengan harapan dia mendapatkan imbalan. Ya, dia mengajar, dia profesi jadi guru, dia mengharapkan imbalan. Akhir bulan dia harus dapat gaji. Jadi tidak ada yang baik. Itu namanya barter, jual beli. Ya, dia istilahnya buka rumah sakit. Ia juga berharap ada pemasukan dari situ. Jadi itu bukan namanya perbuatan baik. Kalau perbuatan baik itu tanpa balasan apapun. Ya. Laki-laki pacaran kepada perempuan, ya, untuk apa? Dia berbuat baik kepada pacarnya. Karena apa? Karena dia mengharapkan imbalan. Nanti satu waktu kau harus mau jadi istriku. Itu. Jadi semua itu pamrih kok. Semua itu harus ada pamrihnya. Jadi itu tidak bisa dikategorikan perbuatan baik. Terus dengan bangga, saya kan sudah berbuat baik sama kamu. Nggak bisa. Semua perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Karena apa? Karena mengharapkan pamrih. Tapi kalau Tuhan berbuat baik tidak mengharapkan pamrih. Kita datang kepada Tuhan, justru Tuhan yang jadi korban terus. Karena apa? Karena dia maha kaya, dia maha sempurna, dia maha kuasa. Setiap kita datang kepada dia, Tuhan beri terus kepada kita. Nah itulah baru yang namanya berbuat baik. Jadi kita tidak berbuat apapun, Tuhan berikan. Ya, kita hidup dalam kejahatan pun Tuhan selamatkan. Kita hidup dalam kehancuran, dalam kegelapan, dalam kematian, Tuhan selamatkan. Itulah baru namanya perbuatan baik. Ya, jadi bagaimana mungkin? Sangat mustahil kalau manusia itu bisa berbuat amal. Itu omong kosong, sangat mustahil. Ya, dengar baik-baik teman-teman. Tidak ada satu manusia pun yang bisa berbuat amal atau berbuat baik. Itu semuanya karena mengharapkan pamrih. Kalau yang namanya berbuat baik, standar kebaikan itu sendiri itu tanpa pamrih. Ya, jadi berbuat, melakukan kepada, makanya Tuhan Yesus punya firman di dalam Matius berkata bahwa marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kebaikan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah baru namanya kebaikan. Letih lesu berbeban berat, orang yang tidak berdaya, orang yang capek, yang letih lesu, orang yang dihindari oleh banyak orang, dihindari oleh semua manusia, Tuhan datang. Itulah kebaikan, saudaraku. Oke, kiranya menjadi jelas bagi kita semua ya. Dan saya perlu ingatkan sekali lagi kepada teman-teman ya, untuk ada yang bertanya hari apa untuk kesaksian orang Kristen ya. Itu khusus hari Minggu, jamnya sama, jam 8 malam ya. Anda nanti bisa bergabung di situ. Kalau orang-orang Kristen ya, umat Tuhan yang punya kesaksian-kesaksian yang bagaimana kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup Anda bisa menghubungi kami ya, supaya nanti kami akan verifikasi terlebih dahulu dan kemudian kita akan tampilkan kesaksian Anda untuk saling menguatkan, saling memberkati. Itu khusus kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kalangan umat Tuhan, di dalam umat Kristen ya. Karena kami harus pisahkan kalau untuk link channel Yusuf Manubulu itu untuk yang berlatar belakang dari non-Kristen ya. Bagaimana kuasa Tuhan menjamah mereka, bagaimana mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup mereka sehingga mereka bisa mengalami kasih yang sempurna. Nah, di sini channelnya. Jadi kalau Anda ingin bergabung, silakan nanti Anda tolong subscribe di channel We For God Official ya. Jam 8 malam hari Minggu, khusus hari Minggu ya. Khusus hari Minggu saja ya. Jadi jangan don't miss it, jangan ketinggalan, khusus hari Minggu aja untuk kesaksian daripada orang yang berlatar belakang umat Tuhan, orang Kristen. Jam 8 malam hari Minggu. Jadi linknya, channelnya di We For God Official ya. Di layar kami sudah tampilkan, di layar channel kami sudah tampilkan.
tolong Anda subscribe teman-teman supaya apa? Supaya ada notifikasi nanti pada saat hari Minggu sebelum acara tayang nanti ada pemberitahuan, ada notifikasi dari YouTube ya supaya Anda tidak ketinggalan. Oke teman-teman, kita pindah ke Pak Budi. Pak Budi, selamat malam. Pak Budi. Halo Pak. Halo, selamat malam, Shalom. Shalom Pak Budi. Malam, Pak Halo, Budi. selamat malam, Shalom. Iya. Shalom jadi, Pak. Mungkin dari tadi saya cuma mau bertanya ke Pak Tomo ya, Pak Tomo. Bagaimana hubungannya dengan keluarga yang lain setelah menyatakan diri Kristen? Kalau tak ataupun saudara-saudara yang ada di seputar keluarga itu bagaimana sikap mereka terhadap keluarga Pak Tomo? Baik, terima kasih Pak Budi untuk pertanyaannya. Keluarga saya. Halo. Sebelum, ya Pak Budi, kita mendengar. Ya. Pak Budi, pertanyaannya bagaimana dengan keluarga yang lain ya setelah saya jadi orang percaya kepada Tuhan Yesus gitu Pak ya? Gitu pertanyaannya Pak ya? Iya. Ya, memang kan keluarga saya sebagian masih Islam ya. Jadi ada paman saya, mereka masih Muslim yang taat juga. Mereka sholat, mereka melakukan rukun iman, rukun Islam, mereka lakukan. Tapi di dalam keluarga kami Pak, sekalipun berbeda, tapi kita saling menghargai, saling menghormati keperbedaan itu Pak. Seperti itu. Amin. Tidak ada masalah Pak di dalam keluarga kami. Oke, baik. Ya, semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak dengan pelayanan Bapak dan juga keluarga-keluarga yang lain. Pak Yusuf, Amin. mungkin saya bisa menyampaikan usulan. Halo Pak Yusuf. Ya, silakan Pak Budi. Ya, kalaupun bisa dengar Pak Yusuf, saya bisa ini karena kebetulan saya di Indonesia Timur. Mohon pertimbangannya untuk waktu pelaksanaannya. Kan kalau di sana jam 8, kita di sini jam 10. Kita terlalu larut. Jadi bagaimana kalau acaranya dimajukan? Mungkin itu usulan saya Pak Yusuf. Baik, Pak, baik. Ya, nanti kita pertimbangkan ya Pak. Soalnya kita juga melihat berbagai kondisi ya Pak. Nanti kita pertimbangkan ya Pak, kalau jika memang itu memungkinkan, nanti kami akan majukan gitu, Pak Budi ya. Pak Budi bisa dengar? Halo, Pak Budi? Halo. Pak Budi, bisa dengar? Pak Budi bisa dengar saya? Pak Budi? Ya, kelihatan sinyal lagi terganggu. Pak Budi? Ya, sekali lagi Pak Budi. Oke, tidak bisa tersambung. Kita pindah ke Pak Mosab. Pak Mosab, selamat malam Pak Mosab. Pak Mosab. Selamat malam. Pak Mosab. Halo. Pak Mosab bisa dengar? Ya. Halo. Jangan di-mute. Ya, silakan Pak Mosab. Oke, udah Pak. Baik, Pak. Jadi ini dasar-dasar dogmatika Kristen perlu saya ulangi lagi bahwa Yohanes 14 ayat 6 itu tidak ada jalan ke surga kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Satu, ya. Jadi di luar Tuhan Yesus semua masuk neraka, ya. Itu untuk dunia. Saya belajar dogmatika Kristen ini selama 3 tahun di SMP Katolik, Pak. Jadi yang mengajari saya itu pastor dari Italia, ya. Kenapa Tuhan Yesus ini diturunkan oleh Allah Bapa ke dunia? Karena kita sudah memiliki dosa turunan, Pak, dari Adam Hawa. Semua manusia sudah berdosa.
namanya dosa turunan. Buktinya dosa turunan apa? Kita mengalami sakit, melahirkan kesakitan. Itu buktinya sudah berdosa dari sana. Jadi Allah Bapa di surga sangat sayang kepada kita semua. Dia melihat, sudah saya kirimkan nabi-nabi, tapi nabi dibunuh, tidak dipercaya. Akhirnya karya Allah Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Inilah karya terakhir. Jalan terakhir menyelamatkan manusia, mengirim putranya Tuhan Yesus ke dunia. Jadi, jika ada orang yang murtad atau menghujat Roh Kudus atau meninggalkan Tuhan Yesus, tidak akan ada penebusan kedua kali di kayu salib. Oleh karena itu saya sampaikan kembali kepada seluruh pendengar yang di sini, ada 7 ribuan. Kalau sudah mengaku Tuhan Yesus juru selamanya, jangan sekali-sekali meninggalkannya. Karena hanya sekali saja Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa-dosamu. Itu yang penting, poin yang saya sampaikan. Tadi ada dosa turunan sudah, terus apalagi Pak, Tuhan Yesus tidak ada yang apa. Nah, itulah membedakannya. Jadi apa tadi Pak Holi bilang semua agama sama? Tidak Pak, tidak. Agama tidak menyelamatkan manusia, hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia. Untuk itulah dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa, Allah Bapa di surga, kecuali melalui aku. Oleh karena itu, tolonglah, jangan secara sembrono menyebutkan nama Tuhan Yesus. Kalau orang-orang Israel itu, saya pernah Israel, dia tidak berani menyebutkan Yahweh, Adonai. Begitu hormatnya mereka kepada Allah Bapa. Kita di sini kok sembrono sekali. Ini saya ingatkan kembali. Nah, kebetulan kan di sini saya lihat tadi view-nya banyak sekali Pak Pendeta Yusuf ya. Saya mohon segeralah bertobat yang 7.000 viewer ini. Kami hanya menyampaikan karena Tuhan Yesus mengatakan beritakanlah seluruh dunia apa yang telah kuperintahkan padamu. Karena besok di sana kita ini Pak Yusuf akan dituntut. Aku sudah mengajari engkau firmanku. Sejauh mana telah kau sampaikan kepada manusia itu? Kita, Pak Yusuf, saya, dan lain-lain tidak peduli mau didengar atau tidak. Pokoknya sudah kita sampaikan berita gembira ini. Kalau dia mau mengikut menjadi murid Tuhan Yesus, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, itu tanggung jawabnya dia pasti masuk neraka. Itulah kira-kira dari saya. Kemudian kesaksian ini Pak Pendeta Yusuf, ini adalah ibadah. Karena Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang malu menyaksikan saya di depan manusia, maka saya pun akan malu menyaksikanmu di depan Allah Bapakku di surga. Oleh karena itu kesaksian yang dibuat oleh Pendeta Yusuf ini adalah, ini percayalah, karena Tuhan Allah berkata, Yesus berkata, apabila kamu 1-2 orang berkata tentang aku akan hadir. Percayalah, di channel ini Tuhan Yesus hadir Pak Pendeta. Jadi dia akan merekam semua tingkah laku kita. Dan besok waktu hari penghakiman akan diputar video ini. Kenapa kau hina aku? Kenapa kau kejar-kejar aku? Demikian juga yang sudah jadi Kristen. Kita akan dipisahkan apakah domba atau kambing. Jangan mentang-mentang sudah Kristen merasa, oh aku pasti selamatkan. Tapi kalau Anda tidak betul-betul menyerahkan dirimu kepada Tuhan Yesus, Anda tidak akan masuk dalam catatan di surga. Jadi itu salah satu yang paling penting, karena selama ini mungkin orang-orang kita Kristen ini tidak mengerti dogmanya bahwa ada dosa turunan Pak yang tidak bisa kita hapuskan, tidak mampu kita, karena dari nenek moyang kita sudah ada di Adam Hawa. Kalau memang tidak ada dosa turunan, kita masih Taman Eden Pak. Tidak sampai ke dunia ini dengan onak duri engkau akan mencari makanan nafkah untuk keturunanmu. Memang susah kan? Lihatlah sekarang penyakit menjadi musuh kita. Ini saat yang sangat baik bagi seluruh dunia, termasuk yang 7.000 viewernya Pak Pendeta Yusuf ini. Segeralah bertobat, mintalah dibaptis. Maaf, saya hanya menyampaikan sekali, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Mungkin nanti malam, mungkin besok. Kalau kita diambil, kita tidak akan
bisa bertobat lagi ya. Dari saya cukup sekian Pak. Yang penting ingatlah, kita itu sudah manusia berdosa secara turunan dan tidak mungkin kita menyelamatkan diri. Berbuat baik saja tidak mungkin masuk surga. Harus darah Tuhan Yesus yang menembus dosa turunanmu itu, baru bisa kau masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus di surga. Demikian Pak, mohon maaf, saya hanya menyampaikan pesan Tuhan Yesus, semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati. Amin. Terima kasih Pak. Baik Pak Mosad, terima kasih atas teleponnya, atas masukannya. Ya, sekali lagi saya mengingatkan karena ini sangat penting, bahwa biasakanlah memanggil nama Tuhan Yesus dengan sebutan Tuhan Yesus, atau enggak panggil Bapa, ya. Jangan kita cuman memperlakukan dia dengan tidak pantas, dengan tidak pas, dengan tidak sopan, cuma Yesus, Yesus, ya. Yesus itu bukan anak SMP yang kita bisa panggil-panggil seenaknya kayak begitu, ya. Anda memanggil saya saja dengan sebutan Pak Pendeta, Pendeta Yusuf, ya, apalagi dia Tuhan yang di atas segala-galanya. Biasakanlah teman-teman. Kalau dia hadir di dalam gereja, kira-kira pendeta berani nggak? Minta sama Yesus. Bisa gemetar, Tuhan Yesus hadir baru mendekat saja, bisa gemetar kita punya lutut, bisa jatuh kita semua. Nah, makanya biasakanlah untuk selalu minta kepada Tuhan Yesus. Ya, dia Tuhan yang maha kuasa loh. Dia bukan Tuhan-Tuhanan. Bukan yang Tuhan dihalusinasikan. Dia bukan Tuhan ilusi. Enggak. Dia Tuhan yang sangat real. Setiap kali kita ibadah, dia ada di situ. Biasakan memanggil dia Tuhan Yesus. Itu karena apa? Karena kita nggak merasa dia hadir di situ. Jadi kita bisa seenaknya aja. Untuk berkata, Yesus, Yesus. Gitu loh. Karena coba kalau dia hadir di situ, kalau kita tahu betul-betul Tuhan berdiri di depan kita dan hadir di situ, berani Anda panggil dia Yesus? Itu. Ya teman-teman ya, saya mengasihi Anda semua. Mohon maaf kalau mungkin agak keras saya bicara, tapi saya hanya rindu supaya kita semuanya bisa mencapai apa yang dikehendaki Tuhan, bisa mencapai kesempurnaan sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, kita biasakanlah berperilaku yang anak bermental, anak-anak kerajaan, yang tahu sopan santun, tahu tata kromo, tahu hal-hal yang bermanfaat, ya. Tuhan Yesus, latihlah dirimu untuk selalu Tuhan Yesus, ya. Jangan lagi biasakan sedikit-sedikit, minta sama Yesus. Yesus datang kepada saya, Yesus ini gitu loh. Kasihan, ya, kita nggak sadar kita sebetulnya tidak memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Oke, kita pindah ke Pak Nathanael. Selamat malam Pak Nathanael. Ya, selamat malam semuanya. Halo, Pak. Selamat malam, ya. Pak Nathanael. Ya. Ya, terima kasih Pak Yusuf Manubulu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Iya, silakan Pak. Iya, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Memang dulu juga saya dari Muslim, Pak Pendeta Yusuf. Mama saya dari suku Sunda, bapak saya dari suku Serawai, Bengkulu. Jadi kami sekarang semua terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, ya mungkin saya singkat saja, Pak Pendeta. Yang saya tahu dulu bahwa Isa Al-Masih itu adalah dia Rohullah wa Kalimatullah, artinya dia itu adalah Roh Allah. Dia juga adalah firman. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 itu dikatakan bahwa firman itu jadi manusia. Amin. Dan diam di antara kita. Nah, saya percaya bahwa kalau Tuhan berkehendak pasti semuanya jadi. Ya, kalau kita lihat bahwa memang Tuhan harus menjadi manusia, bahwa ada misi yang harus dijalankan, sehingga ketika dia jadi manusia dan memang dia harus mati dalam nubuatannya, memang dia harus mati menebus dosa orang yang mau percaya kepadanya, sehingga ketika kita mau percaya bahwa kita diselamatkan. Dan satu hal juga saya buka dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11, di situ waktu Mesias itu datang, dia menjelma jadi manusia, dikatakan bahwa malaikat itu akan datang, sang juru selamat dunia,
Artinya juru selamat dunia itu bukan hanya juru selamat orang Kristen, ya, tapi juru selamat orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di situ dikatakan bahwa akan lahir, ya, seorang atau akan lahir juru selamat dunia, yaitu Tuhan, ya, Kristus di kota Daud. Nah, yang mengatakan Tuhan itu adalah malaikat itu sendiri, ya, yang mengatakan Tuhan. Jadi yang mengatakan Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan, bukan manusia, tetapi malaikat itu sendiri yang mengatakan begitu. Amin. Nah, jadi saya secara pribadi saya menerima Tuhan Yesus, dan keluarga kami, papa saya juga, mama saya juga, ya, akhirnya terima bahwa Yesus itu adalah Siratal Mustaqim, jalan yang lurus, bahwa Dia itu adalah juru selamat saya dan keluarga saya, bahkan semua yang mau percaya kepadanya. Memang begini, ini hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak Pendeta Manubulu atau Pak Rahtomo Jati. Ini yang kita alami saat ini, ya. Saya tidak mengatakan agama mana, tetapi semua agama, ya. Banyak orang yang ingin terima Tuhan Yesus secara pribadi, ya, tetapi dia masih takut, ya, dia masih bimbang, ada ketakutan karena ketika ada agama lain yang mau menerima Tuhan Yesus secara pribadi, itu bukan hal yang enak, ya, menurut saya, karena kita akan dikucilkan oleh keluarga kita, itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, kita akan dicaci maki, mungkin kekerasan juga akan menimpa kita yang menerima Tuhan Yesus itu secara pribadi dan meninggalkan agama yang lama. Nah, ini adalah di ketakutan, begitu ya. Jadi ketakutan bagi kami, ya, bagi semua mungkin yang mendengar ini, padahal mereka ingin sekali menerima Tuhan Yesus itu secara pribadi, tapi mereka takut dikucilkan. Nah, begitu. Nah, pertanyaan saya begini, mungkin ada masukan dari Pak Pendeta Yusuf Manubulu dan Pak Tomo Jati, ya, karena dulu kesaksiannya para Tomo Jati juga saya dengarkan bahwa luar biasa, ya, kesaksian yang sangat memberkati, luar biasa, itu juga menguatkan saya, ya, dari Muslim lalu terima Tuhan Yesus. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk kita terima Tuhan Yesus dan membuang ketakutan, rasa takut itu? Karena mungkin juga yang menyaksikan ini, ya, 7.000 lebih yang menyaksikan live YouTube ini, mungkin ada orang yang mau menerima Tuhan Yesus tapi mereka takut, begitu. Nah, apa sih saran-saran dari Pak Pendeta Manubulu, Pak Rahtomo Jati, begitu. Nah, yang kedua, pertanyaan saya, apakah ketika kita terima Tuhan Yesus, kita akan pasti diselamatkan dan pasti masuk surga? Nah, mungkin ini banyak juga yang bertanya. Kalau saya secara pribadi sih, saya sudah yakin, ya, tidak ada mudah-mudahan. Saya yakin, ya, ketika saya menerima Tuhan Yesus, dosa saya sudah ditebus. Yang penting saya setia sampai akhir mengikut Tuhan Yesus. Nah, itu. Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya, ya. Terima kasih Pak Pendeta. Baik. Baik, Pak Nathanael. Silakan Pak Tomo dijawab, Pak. Baik. Terima kasih Pak Yusuf Manubulu. Ya, Pak Nathanael. Jadi memang banyak orang yang saat ini, ya, itu sebenarnya hatinya itu sudah Yesus. Cuman dia takut. Kenapa? Karena mungkin ada intimidasi, ya, mungkin ada yang mengintimidasi supaya mereka itu tidak terima Yesus, gitu ya. Memang firman Tuhan sudah katakan, Pak. Jadi setiap orang yang mau menerima Yesus itu akan mengalami aniaya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus ketahui dulu. Jadi ikut Yesus itu nggak murah, gitu ya, mahal harganya. Bahkan Tuhan katakan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Kalau memang kita mau membuka hati untuk Tuhan, ya kita harus berani menghadapi resikonya. Seperti itu, Pak. Harus berani menghadapi resikonya.
demi Tuhan maksudnya ya, mengutamakan Tuhan di atas segalanya, membuka hati untuk Tuhan. Ya kita nggak harus agama kita yang tadinya Buddha lalu pindah jadi Kristen, nggak harus seperti itu. Ya nggak otomatis seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting hati kita itu sudah membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nanti dengan berjalannya waktu ya bisa saja mungkin KTP itu ya bisa diganti kan seperti itu ya. Ya, karena agama juga tidak menyelamatkan. Dan kita perlu ketahui bahwa kalau kita memang mau membuka hati untuk Tuhan, harusnya ada keberanian. Karena Allah memberikan kita itu bukan roh ketakutan, tapi roh kasih, kekuatan, dan ketertiban. Itu. Jadi pada saat kita takut, Alkitab katakan itu sudah mengandung hukuman. Jadi memang kita harus tahu resikonya. Ikut Tuhan ya tidak seperti yang dijanjikan ya, mungkin orang-orang tertentu ya, ikut Tuhan semua beres, semua lancar ya, nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, nggak ada sakit penyakit ya, nggak ada ya, pokoknya semua enak lah. Nggak seperti itu Pak, justru katakan Tuhan, kalau kamu ikut aku itu kamu seperti domba yang kuutus di tengah serigala. Coba bayangkan Pak, kalau ada seekor domba hidup di tengah serigala, kira-kira nyaman nggak? Pak Nathan, nggak nyaman ya, nggak bisa tenang. Tapi itu resikonya, kita seperti domba di tengah serigala. Dan kita nggak perlu takut, sekalipun kita domba hidup di tengah serigala, yang penting Tuhan menyertai kita. Ya, amin. Ya kan? Ya, yang penting Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, pasti Tuhan akan memampukan kita melewati masalah itu, dan pada akhirnya kita akan tampil sebagai pemenang. Bahkan Alkitab katakan lebih dari pemenang. Jadi kalau kita melihat Pak, merujuk pada rasul-rasul itu yang mengikut Tuhan itu nggak ada enaknya Pak. Coba pikirkan, bayangkan, nggak ada enaknya. Stefanus mati di rajam batu. Paulus ya mati dipenggal kepalanya di Roma. Nggak ada enaknya. Memang itu resiko Pak. Kalau mau ikut Tuhan, saya di sini bukan menjanjikan ya ikut Tuhan enak. Tapi ikut Tuhan ada kepastian. Yang tadi pertanyaan kedua kan, kepastian kita ikut Tuhan adalah surga. Itu. Jadi itu yang Tuhan menjamin kita, ya, yaitu kerajaan surga Pak. Dan itu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dan Tuhan Yesus katakan juga di dalam Yohanes 14 ya, ayat 1, 2, 3 ya. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali menjemput kamu, ya, membawa ke tempat itu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu jaminan Tuhan bagi kita, Pak, yaitu surga. Amin. Dan dalam kitab Wahyu juga katakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata roh, karena mereka sudah berhenti dari jerih lelah mereka dan segala perbuatan mereka mengikutinya. Jadi orang yang mati di dalam Kristus itu memiliki kepastian, yaitu surga. Makanya Paulus katakan di dalam Filipi 1 ayat 21, Pak, hidup bagiku itu Kristus. Kalaupun aku mati dalam mengiring Tuhan, itu untung. Untungnya apa? Karena kita mati berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan, yaitu dalam kerajaan surga. Dan kita perlu ketahui, Pak Nathanael, jadi setelah nanti kita tidak ada dalam dunia ini, itu ada dua alamat, Pak. Kalau nggak surga, neraka. Dan ini sama-sama kekal. Untuk itu, bagi setiap pendengar, pemirsa semua yang saat ini masih mengikuti program ini, perlu direnungkan. Jadi dalam dunia ini sementara, dan setelah nanti kita tidak ada dunia ini, ya, alias kita mati, itu alamatnya dua. Kalau tidak surga, ya neraka. Dan semua kekal. Dan kita perlu membayangkan neraka itu juga neraka kekal. Dan Alkitab gambarkan apinya tidak pernah padam. Ulatnya tidak pernah mati. Jadi neraka itu ya tempat siksaan untuk kekal. Tetapi ingat bahwa Yesus itu menjamin kita. Jadi kalau kita percaya Yesus, Tuhan memberikan jaminan, yaitu kerajaan surga, Pak. Amin. Seperti itu, Pak, ya. Makanya Tuhan memerintahkan kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang kita sudah diselamatkan, keselamatan jangan hanya untuk kita sendiri, Pak. Kita saksikan. Iya kan? Ya. Dan Yesus katakan di dalam Markus 16,
Ya, ayat 15, aku berkata kepadamu, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Barang siapa percaya kepada Tuhan dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya akan dihukum, Pak. Jadi kalau percaya kepada Yesus, dibaptis sebagai tanda kita mati bersama dengan Tuhan Yesus dan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita pasti mengalami keselamatan kekal, yaitu dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Itu Pak, jadi ada kepastian ya Pak. Jadi terima Yesus ya, percaya Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar Pak. Seperti itu, jadi jangan takut. Nanti kalau mengalami begini bagaimana? Dan memang harus ada harga dia yang harus dibayar. Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus nggak menjanjikan kenyamanan, Pak. Tuhan Yesus mengatakan bahwa serigala memiliki liang, burung memiliki sarang. Anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena waktu itu ya ada orang datang kepada Tuhan mau mengikut Tuhan, tapi banyak alasan. Yang pertama mengikut Tuhan, dia pikir ikut Tuhan itu enak. Tuhan katakan serigala memiliki liang, burung memiliki sarang. Anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu dari murid yang lain ngomong, aku mengikut engkau guru, tapi izinkan aku menguburkan orang tuaku. Tuhan katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati bagi mereka. Artinya, ya kalau mau ikut Tuhan, ya tempatkan Tuhan di tempat yang utama dalam hidup kita. Itu Pak Nathan ya. Jadi di dalam Tuhan ada kepastian Pak, yaitu surga yang kekal. Jangan takut ikut Tuhan. Ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib. Seperti itu Pak Nathan ya. Puji Tuhan. Ya. Baik Pak. Untuk tadi dikatakan bahwa ikut Tuhan juga itu kalau seandainya kita menerima Tuhan Yesus begitu dari agama lain masuk Kristen begitu, apakah yang seperti Bapak tadi katakan berita Injil dan baptislah dia itu, apakah memang harus dibaptis kalau kita dari agama lain masuk Kristen atau menerima Tuhan Yesus secara pribadi begitu, apakah memang harus dibaptis? Iya Pak Nathan, kalau ada kesempatan untuk dibaptis ya dibaptis Pak. Tapi kalau memang udah nggak ada kesempatan seperti orang yang disalib ya di sebelah kanan Yesus, itu kan nggak mungkin dia turun dari salib dibaptis dulu kan, nggak mungkin kan? Yesus langsung katakan hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus, kan begitu ya. Tapi kalau kita ya mau membuka hati untuk Tuhan, lalu ada kesempatan untuk dibaptis, ya kita harus lakukan Pak. Karena firman Tuhan katakan barang siapa percaya dan dibaptis. Baptis sebagai tanda pertobatan. Dikuburkan bersama Kristus. Bangkit bersama dengan Kristus. Hidup baru di dalam Kristus, Pak. Jadi kalau ada kesempatan, ya harus dibaptis. Seperti itu, Pak. Dan jangan menunda-nunda. Ya, Pak Nathan. Baik, Pak Ratomo, terima kasih untuk jawabannya dan untuk acara malam ini. Sama-sama, Pak. Saya sangat diberkati melalui kesaksiannya. Dan satu hal juga yang saya pegang saat ini adalah tetap mengikut Tuhan Yesus sampai akhir karena dia adalah juru selamat secara pribadi. Ya, tadi dikatakan bahwa ikut Tuhan Yesus ada kepastian untuk kita diselamatkan dan masuk kerajaan sorga. Artinya bahwa kita itu di dunia ini hanya sementara, ya, hidup kita. Dan tujuan kita itu adalah kekekalan sama dengan Kristus. Ya, jangan sampai kita binasa tidak menerima Tuhan Yesus ya. Tapi kita harus menerima, itu pribadi saya sendiri. Baik, Pak Pendeta Yusuf Manubulu, terima kasih untuk kesempatannya. Pak Ratomo Jati, terima kasih. Terima kasih Pak Sama-sama Pak, terima kasih. Tuhan memberkati Pak Nathanael. Berkati. Ya. Oke. Kita pindah ke Pak selanjutnya, Batak Agamaku. Ya. Halo. Batak Agamaku, bisa dengar? Halo. Batak Agamaku.
Ya, nggak ada suaranya. Sekali lagi. Bisa dengar, Pak? Jangan di-mute. Suaranya diaktifkan, Pak. Jangan di-mute. Ya, suaranya bisa diaktifkan, di-on. Jangan di-mute. Ya, kalau nggak bisa dengar, kita pindah ke yang lain. Sekali lagi. Bisa dengar, Pak? Batak agamaku. Oke, nggak bisa, kita pindah ke yang lain. Pak Bonar. Pak Bonar. Pak Bonar. Yo, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Malam, Pak. Malam. Silakan Pak Bonar. Selamat malam, Pak. Yo, selamat malam. Selamat malam, Pak Rahto. Selamat malam, Pak Bonar. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi pada malam ini ya Pak Yusuf ya. Iya, puji Tuhan Pak Bonar. Saya ingin tanya sebentar Pak. Silakan Pak. Setelah Bapak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah Bapak mengalami intimidasi dari pihak-pihak tertentu gitu Pak? Nggak ada Pak. Ya cuman mungkin ada sikap-sikap yang tidak senang dari beberapa anggota keluarga saya ada. Tapi intimidasi itu nggak ada. Cuman sikapnya itu kelihatan menunjukkan tidak kesuka. Seperti itu. Itu ada. Agak berubah Pak ya. Agak berubah. Dan sampai sekarang juga masih ada Pak. Nah, sikap seperti itu masih ada Pak. Iya. Iya Pak Bonar. Puji Tuhan Pak, tidak ada intimidasi. Ya pun umpamanya kurang begitu friendly kepada Bapak ya, doakan aja Pak ya. Doakan iya, aja Pak, kita mereka. Terus doakan Pak. Itu menjadi pokok doa kita Pak. Kita ya, sebut satu-satu Pak. Keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya kita terus doakan Pak. Kita mengasihi dia. Jadi kita mengasihi semua. Ya, melalui ya kita doakan dan kita terus ya menunjukkan perbuatan baik kita ya. Sebagai orang yang percaya. Ya kita tetap baik gitu. Maksudnya seperti itu Pak. Amin, dan kita Pak. punya keyakinan suatu saat pun nanti pada kesempatan ini mereka akan dijamah Tuhan. Iya Pak, silakan Pak. Amin, amin, amin. Iya. Mungkin pada kesempatan ini juga sampaikan salam saya kepada Pak Cabe. Saya sedikit mungkin kasih pencerahan kepada Pak Cabe, di mana amal dan perbuatan kita itu tidak bisa menjamin kita masuk surga. Alasannya, karena kita tidak tahu timbangan ukuran Tuhan. Kalau kita tahu timbangan takaran dari Tuhan untuk masuk surga, bisa jadi, akan tetapi hanya orang kaya saja yang bisa masuk surga. Bagaimana dengan orang miskin? Nah, hanya jika Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita, Pak. Karena timbangan Tuhan dengan timbangan manusia itu berbeda. Timbangan Tuhan itu adalah menjadi rahasia Tuhan sendiri. Oleh karena itu, maka kita perlu kasih karunia itu lewat penebusan dosa yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya di dalam Muslim itu sendiri juga ada juga hadis
yang menerangkan bahwa amal itu tidak dapat menjamin manusia masuk ke dalam surga. Apa mungkin Pak Cabe juga belum pernah baca, yaitu terdapat di hadis Bukhari nomor 5673 dan hadis riwayat Muslim nomor 2816. Bunyi gini, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah. Tanya beberapa sahabat. Beliau jawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Jadi, Cabe, ini ada kesamaan di sini, di salah satu titik ini ada kesamaan, bahwa benar, amal dan perbuatan baik kita itu tidak menjamin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya kasih karunia-Nya lah yang dapat memasukkan kita diangkat ke surga. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Tuhan berkati, Pak Bonar. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati, Pak Bonar. Kita pindah ke Pak Daniel. Pak Daniel. Selamat malam, Pak Pendeta Yusuf. Ya, malam, Pak. Salam alaikum. Shalom. Alaikum salam. Salam, Pak Daniel. Ya. Saya tertarik melihat cara Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Tomo. Ngomong Bapak ini pendeta ya atau penginjil, Pak? Saya ya pelayan Tuhan, Pak. Saya pendeta ya. Ya, karena beda ya kalau orang yang saya nilai Bapak hafal ya, ayat-ayat Alkitab pun hafal gitu Pak ya. Jadi saya senang begitu. Kadang-kadang kan ada hamba Tuhan itu yang tidak hafal gitu ya. Ayat-ayat firman Tuhan. Nah, Bapak ini bukan hanya untuk kita hafal gitu Pak, tapi ya, untuk kita hidupi itu Pak. Hafal bagus Pak, tapi harus kita artinya, Pak, hidupi Pak. Ya, Pak. Betul, artinya kan maksud saya Pak, jawaban Bapak itu bisa Bapak ini kan melalui ayat firman Tuhan gitu Pak. Jadi saya senang begitu mendengarnya gitu ya. Bukan karena kita juga kadang-kadang padahal Bapak kan tidak siap, beda dengan seorang hamba Tuhan pendeta yang mungkin mau berkhotbah, dia sudah menyiapkan ayat-ayat ya kan untuk dihafal. Kalau Bapak kan memang tidak ada mempersiapkan kan, hanya menjawab pertanyaan dari yang saya pahami aja Pak. Ya gitu Pak. Artinya ya puji Tuhan lah Pak. Artinya bahwa Bapak memang seorang hamba Tuhan ya. Jadi bukan orang yang Muslim masuk Kristen awam gitu ya kan. Artinya Bapak memang sudah mendalami. Memang saya mungkin sedikit menyambung pertanyaan Pak Nathanael tadi Pak ya. Iya Pak. Kan kadang kita di channel-channel Kristen ini sering mengatakan bahwa bukan agama yang menyelamatkanmu, tapi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kan begitu ya Pak ya? Iya, ya. Cuman kalau kita bilang dia hanya misalnya nih Pak, seorang yang Muslim gitu, dia mengimani kepada Tuhan Yesus gitu, mengimani kepada Isa Al-Masih begitu. Iya. Nah, apakah dia juga pasti bisa ada tempat di kerajaan sorga? Karena kalau orang yang seperti Bapak sampaikan tadi, contohnya yang di sebelah kanan Yesus yang di kayu
salib. Dia tidak dibaptis dulu, tapi dia bisa bersama-sama dengan Yesus di Firdaus gitu ya. Nah itu kan sama aja dengan gambaran orang yang sudah sakratul maut, yang sudah di ujung-ujung, baru memanggil nama Tuhan Yesus. Gitu ya Pak, artinya dia tidak sempat dibaptis. Artinya kalau dia masih punya waktu yang lama, mau nggak mau kan dia harus dibaptis Pak ya. Kalau dibaptis berarti kan itu masuk ke agama Kristen kan? Jadi gini Pak, kan gitu kan? Pak Daniel, ya Kristen itu hanya sebutan orang yang mengikut Kristus. Pertama kali di Antioquia itu Pak. Jadi setiap orang yang mengikut Kristus itu disebut ya Kristen. Itu Pak. Betul. Artinya Seperti gini itu, Pak, saya ingin mau menginikan tentang yang memang agama tidak menyelamatkan. Tapi biar bagaimanapun, kalau dia nggak menjadi pengikut Kristus, yaitu agama Kristen, rasanya sulit kalau menurut saya, Pak. Bagaimana dia kalau masih sholat, mengarah ke kiblat, ya, tapi dia mengimani Tuhan Yesus, gitu. Saya merasa janggal gitu ya. Atau dia pengikut Buddha, tapi yang dia katakan adalah Tuhan Yesus, tapi dia masih tetap mengikuti ritual Buddha misalnya. Tapi dia mengimani Tuhan Yesus, kan kalau dia masih begitu kan akan sulit Pak kalau menurut saya. Jadi harus sejalan Pak. Kalau menurut saya sih harus sejalan Pak ya gitu. Jadi kita mengimani kepada Tuhan Yesus, ya mau nggak mau kita harus menjadi pengikut Kristus, ya Kristen gitu. Jadi tidak bisa tetap Muslim, nggak apa-apa, boleh silakan saja. Yang penting mengimani Tuhan Yesus, Isa Al-Masih. Saya rasa tidak cukup dengan seperti itu Pak. Kalau menurut saya Pak ya, secara ini. Kalau menurut Bapak gimana? Ya, baik Pak Daniel. Jadi gini, ini mungkin kasuistik ya, kasus tertentu ya. Jadi orang ini mungkin masih kepercayaan lama, tapi sudah membuka hati untuk Tuhan Yesus. Ya. Kalau orang ini ya kan kita Tuhan katakan begini Pak, kamu harus cerdik seperti ular, tapi harus tulus kan. Nah seperti itu ya. Ya. Dan Tuhan juga katakan kalau kamu tidak mengakui aku di hadapan manusia, juga Bapa tidak akan mengakui kamu kan, seperti itu ya. Jadi memang yang dikatakan Pak Daniel itu benar. Artinya kalau kita masih diberi kesempatan, ya selama kita dalam dunia ya, yang mungkin pertama latar belakang kita dari seberang, lalu di dalam pengiringan akan Tuhan itu kan proses Pak, proses. Nah itu yang saya katakan cerdik tadi ya Pak ya. Tapi hatinya sudah terima Yesus. Tetapi ya dalam proses itu mereka harus meninggalkan memang. Itu Pak, kepercayaan lamanya itu. Gitu, jangan terus hidup dalam kepercayaan lama itu Pak. Maksudnya seperti itu Pak. Nah itu harus dia meninggalkan. Ya dia nggak harus mamanya orang Buddha, dia sembahyang seperti orang Buddha, ya dia harus tinggalkan. Mungkin di awal pertobatan dia, oleh karena ya pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya mungkin diintimidasi dan sebagainya begitu ya, itu kita kan harus cerdik Pak. Cerdik seperti ular tapi tulus gitu loh dalam pengiringan kita akan Tuhan gitu loh. Tetapi kalau ada kesempatan panjang nih kita hidup, kita harus berani meninggalkan dan berani juga menanggung resikonya. Yang saya katakan ke Pak Nathanael tadi ya, kita nggak perlu takut untuk mengakui bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, pengikut Kristus atau beragama Kristen Pak. Seperti itu. Nah tapi kalau memang waktunya itu sudah mepet, sudah singkat gitu ya, terus kita nggak ada kesempatan lagi ya untuk dibaptis yang seperti ya penjahat di sebelah kanan Yesus itu, ya mungkin itu bisa kita menerima keselamatan seperti itu Pak. Ya. Artinya ya, Pak yang ya benar Pak. Artinya yang saya maksudkan bahwa tidak cukup juga kita hanya menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang beragama di luar daripada Kristen bahwa cukup imani Tuhan Yesus saja. Kamu sudah selamat. Saya rasa tidak
tidak cukup juga hanya dengan seperti itu gitu ya. Jadi imani tapi ikutin bagaimana ajaran-ajaran daripada Kristus itu. Karena kalau cuma imani, ya nanti ada Pak orang yang umat lain, agama lain, oke, saya imani Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi dia masih tetap yang lama itu Pak, gitu. Maksud saya kan. Nah, enggak, ya memang saya setuju dengan Pak Daniel ya. Memang harus meninggalkan itu semua. Tapi dalam meninggalkan semuanya itu kan ya mungkin kalau butuh proses gitu loh. Ya seperti Rasul Paulus katakan, ya kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, terima Yesus, Paulus katakan begini Pak, Efesus 2 ya. Efesus 3 atau Efesus 2 gitu, ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri apa yang di depanku. Filipi 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri apa yang di depanku, dan berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan di dalam Yesus Kristus itu Pak. Jadi yang lama dilupakan Pak. Kita mengenakan manusia baru Pak. Maksud saya di dalam proses pengiringannya itu di awal mungkin gitu loh Pak. Ada intimidasi, mungkin belum memungkinkan untuk sepenuhnya meninggalkan itu, ya itu masih bisa Pak. Seperti itu Pak. Kan Tuhan katakan kamu harus cerdik seperti ular juga kan, tapi harus tulus. Artinya karena saya sering sekali Pak kadang-kadang ketemu teman-teman baik mungkin penginjil atau baik di channel-channel yang lain tuh yang menyatakan bahwa mungkin untuk tahap awal mungkin mereka menyatakan cukup imani, cukup kamu beriman kepada Tuhan Yesus. Saya rasa sih itu tanggung ya kalau cuma ngomong seperti itu. Jadi ya mungkin itu salah satu ini saja. Kalau nanti sebaiknya tetap ada kelanjutannya. Jangan cuma dengan cukup beriman saja kepada Tuhan Yesus. Nanti kamu sudah pasti selamat lah kamu kalau kamu ini. Jadi memang tidak gini hanya Pak Daniel. Pak Daniel maaf. Untuk menerima keselamatan memang cukup iman percaya kepada Tuhan Yesus. Yang saya sebutkan di awal tadi ya, waktu Pak Cabe menanyakan tadi ya. Itu di Efesus 2 ayat 8-9 itu Pak. Tetapi ayat 10-nya kan ngomong begini Pak. Karena kita ini ya buatan Allah diciptakan. Setelah kita percaya Yesus diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik kan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya hidup seperti Kristus Pak. Betul. Apa yang Kristus ajarkan. Nah, seperti itu Pak. Tapi memang untuk menerima keselamatan itu cukup iman Pak. Bukan perbuatan baik, bukan hasil usaha kita. Benar. Seperti itu Pak. Betul Pak. Artinya ya berarti kita satu paham sih Pak. Artinya bahwa memang kalau sudah iman kepada Tuhan Yesus itu sudah ada jaminan gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita masih diberi waktu panjang untuk hidup di dunia ini, ya kita harus menjadi orang pengikut Kristus gitu. Ya kan? Iya. Jangan bahkan gini Pak, menunjukkan buah pertobatannya. Yaitu kan berbuah. Artinya bahkan buah jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan juga Pak. Jadi pertama ini buah pertobatan ya, Galatia 5 ayat 22 23 itu ya, buah roh ya. Bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Itu ada 9 itu ya, 1 buah 9 rasa. Itu kan ya. Lalu yang kedua itu buah jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Artinya kita menjadi saksi. Ya kita mengakui dong. Gitu ya, bukan hanya cukup iman tapi ada tindakan kan begitu ya. Bahkan kita menyaksikan apa yang sudah kita alami. Perubahan hidup yang sudah kita alami. Kita saksikan karena Tuhan kan minta untuk kita saksikan kan. Pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Artinya pergi ke seluruh dunia bukan berarti kita keliling dunia, Pak. Artinya di mana Tuhan tempatkan, di sana dunia kita untuk menjadi surat Kristus yang terbuka. Dalam dunia rumah tangga kita bisa menjadi berkat bagi suami kita, istri kita, anak kita. Dalam dunia pekerjaan kita bisa menjadi berkat bagi perusahaan di mana kita bekerja. Pokoknya dalam dunia, Pak. Bukan berarti keliling-keliling dunia. Nah, di situ kita bisa menunjukkan, Pak. Jadi yang pertama tadi ya, yang penting iman itu maksudnya proses, Pak. Pada saat dia menerima intimidasi, ya menerima tekanan gitu ya.
Nah, dia juga nggak mau, konyol kan, artinya harus cerdik juga, gitu. Tapi dalam perjalanan iman itu, nah, dia harus bisa menunjukkan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang hidup di dalam Kristus. Seperti itu Pak Daniel. Baik, saya setuju Pak. Oke. Ada boleh satu pertanyaan lagi Pak, kira-kira Pak? Mungkin nanti masuk lagi ya Pak, soalnya ini masih ada yang antri ya Pak. Oke, baik Pak. Oke, terima kita kasih kasih. Kesempatan dulu yang lain. Salam malam. Salam Pak Daniel. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati Pak Daniel. Kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Purba. Selamat malam Pak Purba. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak Purba. Selamat malam Pak Tomo. Selamat malam Pak Purba. Ya, mungkin begini usul sedikit Pak Yusuf. Mungkin untuk yang selanjutnya, saya lihat saya tadi tuh jadi banyak yang khotbah kita nih. Padahal Pak Yusuf narasumber kan yang kita mau bicarakan kesaksian narasumber. Jadi kalau boleh maunya ke depan itu yang bilanglah yang Kristen ya, jangan jadikan khotbah gitu loh. Boleh aja sih menyampaikan firman, tapi jangan jadi ajang khotbah, karena yang mau kita bicarakan itu kesaksiannya narasumber gitu loh, yang bisa bagi banyak orang ya. Jadi kalau saya lihat dari awal tuh banyak yang jadi khotbah, bukan ajangnya yang YouTube-nya Pak Yusuf untuk berkhotbah kan gitu ya. Cukup Pak Yusuf lah yang khotbah di YouTube-nya Pak Yusuf ini gitu. Mungkin itu saran Pak Yusuf. Iya Pak, ya makasih Pak. Makasih. Banyak diem tadi, ada beberapa orang tadi malah Pak Tomo nggak ngomong, padahal narasumber itu Pak Tomo. Ya, terima kasih. Saya Pak Tomo. Pak Tomo mungkin kasihannya tadi itu judulnya itu Muslim melihat Tuhan Yesus secara nyata dan langsung disembuhkan. Mungkin kalau boleh tahu Pak, itu kapan terjadinya? Disembuhkannya kapan? Penyakitnya apa itu kira-kira Pak? Oh ya, tadi Bapak nggak dari awal ya Pak ya? Ya nggak dari awal. Betul dari awal. Oh ya. Ya kalau dari awal tentunya Pak Purba tadi sudah dengar ya. Ya. Jadi gini Pak, jadi waktu saya ya kelas 5 SD mau naik kelas 6 itu saya itu sakit Pak. Ya sakit itu karena ketemu ya kakek saya yang sudah meninggal, itu sudah dikubur, itu menemuin saya lagi dan saya ketakutan, lalu pingsan, nggak sadarkan diri, lalu sakit Pak. Nah di situ saya nggak mau makan lagi, ya minum dipaksa, makan juga dipaksa, sudah ke mantri suntik, ke dokter, ya ke dukun, bahkan kasih minuman dari dukun segala macam, nggak sembuh-sembuh Pak. Gitu. Terus sembuhnya ternyata ketemu Tuhannya orang Kristen Pak. Seperti itu ya Pak ya, ketemu Tuhannya orang Kristen yang seperti saya lihat di rumah sakit Kristen, Yayasan Kristen untuk Umum Pak. Oh ternyata itu Tuhannya orang Kristen. Masih Islam Pak, masih Muslim waktu itu. Ya. Jadi saya terima Yesus, ya. Apakah waktu Bapak Muslim sudah kenal dengan Tuhan Yesus? Saya nggak kenal, cuman saya tahu itu Tuhannya orang Kristen di gambar itu ya, di rumah sakit itu. Karena ada teman saya juga di rumahnya masang gambar seperti itu, orang Kristen gitu loh. Nah itu membuat saya tanya-tanya, kalau dari awal Bapak dengar tadi ya, di rumah sakit itu ada gambar Tuhannya orang Kristen. Membuat saya tanya-tanya, masa itu Tuhan? Kan itu manusia. Kenapa orang Kristen sembah dia sebagai Tuhan? Dan ternyata, ya itu Tuhan Yesus itu nemuin saya waktu saya sakit itu. Dan setelah ketemu Tuhan Yesus, saya langsung sembuh Pak. Seperti yang di judul itu Pak. Puji Tuhan. Nah, seperti itu. Ya luar biasa. Seperti itu Pak. Masih Muslim, waktu itu Tuhan Yesus sudah menunjukkan dirinya kepada Pak Tomo ya? Iya. Sebenarnya setelah saya menjadi Kristen, saya tahu Pak, bahwa Tuhan itu sebenarnya menyatakan dirinya kepada semua orang. Karena Tuhan itu mau menyelamatkan kepada semua orang juga. Makanya Tuhan katakan di dalam Wahyu 3:20 ya, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jadi Tuhan itu mengetok pintu hati semua manusia Pak. Karena keselamatan itu diperuntukkan, ya disediakan untuk semua manusia. Namun hanya manusia yang membuka pintu saja Pak. Yang akan diselamatkan, Yesus masuk dan menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, seperti itu. Kenapa mereka nggak percaya?
karena mereka ya masih ditutupi oleh ilah-ilah zaman sekarang, bahkan roh-roh agamawi yang menurut mereka itu kebenaran. Sebenarnya bukan kebenaran, kan begitu ya. Sehingga hatinya tidak terbuka untuk kebenaran yang sebenar-benarnya, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu Pak Purba ya. Ya. Terima kasih ya, Pak Tomo jawabannya. Juga itu mungkin bisa menjawab Pak Holi tadi ya, masalah kebenaran. Kan menurut Pak Holi tadi Pak. semua benar ya kan, memang udah disampaikan oleh Pak Yusuf tadi. Jadi sebetulnya menambahi apa yang telah disampaikan Pak Tomo dengan Pak Yusuf itu mengenai kebenaran agama-agama itu, mungkin bolehlah dilihat. Itu kebenaran menurut masing-masing, Pak. Ya. Yang menurut mereka benar. Ya, menurut mereka benar. Jadi kan saya hanya mau menunjukkan salah satu, misalnya begini, di sebelah itu kan membunuh boleh pada saat perang. Kalau orang Kristen pada saat perang bagaimanapun nggak boleh kan gitu, harus mengasihi. Kalau orang sudah angkat bendera putih dikasihi, nggak boleh dibunuh kan begitu ya. Malah harus disayangi kan gitu. Tapi kalau di sebelah kan itu kalau saat perang boleh kau bunuh kan gitu kira-kira. Kemudian ada berbohong yang bisa dibolehkan kan gitu. Kalau hanya untuk kebenaran boleh berbohong. Kalau di Kristen ya, kalau ya tidak, kalau tidak kan gitu ya Pak ya. Jadi itu kan kebenaran menurut masing-masing mereka yang percayai, Pak. Ya. Tapi kebenaran yang sejati kan cuma satu, Pak. Betul. Ya, itu dia. Nggak ada dua, Pak. Yang namanya kebenaran itu cuma satu. Betul. Yaitu Yesus Kristus Tuhan, Pak. Ya, betul. Jadi juga menyampaikan yang disampaikan Pak Nathanael, apakah orang Muslim itu harus dibaptis kalau masuk Kristen kan gitu ya. Jadi sebenarnya ya orang Kristen pun yang lahir di Kristen itu harus dibaptis juga kan gitu. Jadi orang Kristen yang lahir di Kristen itu harus dibaptis, bukan hanya dari Muslim masuk Kristen harus dibaptis, enggak. Orang Kristen yang lahir di Kristen saatnya dia harus dibaptis, maka dia juga akan dibaptis, kan kira-kira begitu Pak ya. Percaya dan dibaptis Pak. Ya, percaya kalau dan ada kesempatan untuk dibaptis, ya kita menyerahkan diri. Ya. Untuk dibaptis Pak. Seperti jadi itu. Bukan hanya yang masuk Kristen aja dibaptis kan gitu. Yang Kristen pun lahir di Kristen, dia juga harus dibaptis kan gitu ya. Iya Pak. Kemudian tadi tuh ada siapa yang nanya itu mengenai yang di sebelah kanan Yesus. Ya. Tidak dibaptis tapi diselamatkan. Itu kan otoritas Yesus. Pada saat Yesus masih bersama dengan dia ya. Jadi kalau kita karena sekarang nggak ada kesempatan untuk turun dulu Pak, dibaptis. Karena hari itu juga kan itu harus dibunuh semua itu. Jadi orang yang dihukum itu dipatahkan kakinya. Karena besoknya itu hari Sabat. Dan nggak boleh itu orang yang disalib itu masih hidup. Jadi Tuhan kasih dispensasi buat penjahat itu hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kan dia nggak mungkin turun lagi Pak, dibaptis. Jadi itu kan kasuistis maksudnya. Ya, kasus-kasus tertentu Pak. Itu belum dibaptis. Ya, kok bisa diselamatkan? Mana tahu ya ada yang bertanya seperti itu kan. Itu otoritasnya Yesus pada dia hidup kan begitu ya. Kalau sekarang ya mungkin terserah Tuhan. Jadi jangan disamakan gitu ya. Seperti Pak Tomo bilang itu kasuistik, tertentu lah. Kasuistik. Iya. Jadi terima kasih kesaksiannya Pak Tomo. Ini bisa memberikan banyak berkat bagi yang mendengarkan. Terima kasih Sama-sama Pak Purba, Tuhan memberkati. Baik, Pak Purba, terima kasih Pak. Salam. Salam. Ya. Puji Tuhan, kita pindah ke Pak John. Pak John, selamat malam Pak John. Halo, malam Pak Pastor Yusuf. Malam Pak. Ya. Selamat malam Pak. Silakan Pak John. Ya, saya tidak ingin bertanya Pastor. Ya. Ini gini nih, karena saya terlalu peduli dengan channel ini sehingga saya berharap ini bisa terus berlangsung. Nah, dengan demikian efektivitas dari channel ini harus diperhatikan Pastor Yusuf. Iya Pak. Jadi ini saya lihat Pastor Yusuf ini orangnya kurang tegaan kalau saya perhatikan Pak. Jadi ada beberapa orang tidak efektif sekali dia masuk sehingga mengganggu yang lainnya. Tadi waktu di awal ini saya lihat ini kan ada sampai 7.000 ini viewernya. Ini turun sampai 5.000 aja Pak, malah mau dekat-dekat 4.000 ini. Nah,
kemungkinan besar yang keluar itu Pak orang-orang yang sudah kesel sama orang-orang yang datang hanya khotbah Pak. Jadi gimana ya? Kalau misalnya memang waktunya sudah diatur 5 menit ya konsisten aja Pak. Kalau misalnya sudah melebihi itu ya di-kick aja Pak. Tapi dari awal kan bisa dikasih tahu bahwa waktu Bapak sisa berapa detik lagi, berapa menit lagi supaya itu diperhatikan. Saya kira mereka ngerti Pak. Jadi cara-cara Pak Tamparagi itu ya yang paling efektif saya lihat mengatur diskusi itu Pak Tamparagi itu. Jadi semua orang senang, terutama yang jadi meskipun orang tidak mau masuk hanya sebagai pendengar, orang juga kesel Pak kalau lama sekali. Ada beberapa orang yang saya dengar itu yang tidak nyambung-nyambung aduh hanya mengganggu saja. Jadi saya sih tadinya tidak ingin masuk Pak, makanya terakhir ini saya masuk. Saya hanya mau ingatkan supaya sayanglah misalnya channel-channel seperti ini ditinggalkan orang, padahal ini kan bagus ini. Nah, jangan sampai hal-hal yang tidak penting itu yang terus diperhatikan sehingga kita tidak doyan lagi nonton yang seperti ini. Itu aja yang saya mau sampaikan Pak Yusuf. Terus berkarya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak Jonder, terima kasih Pak atas masukannya. Oke, kita pindah ke Pak Nathan. Selamat malam Pak Nathan. Halo, selamat malam Pak. Malam Pak, silakan malam, Pak. Pak Pastor Yusuf. Selamat malam Pak Pendeta. Pak Tomo Pak. Ya, Tomo Pak. Iya, sebenarnya Pak Pastor Yusuf, saya juga sama seperti Pak John Der juga tadi Pak. Maksudnya kelamaan juga. Jadi kan tadi udah masuk, cuman lihat ya kok lama. Akhirnya keluar. Tapi pas lihat-lihat ada juga yang mau saya tanya karena pembahasannya kayaknya seru gitu loh Pak. Karena latar belakang Pak. Iya, Pak Tomo kan itu pendeta. Oke, saya langsung Pak ya. Silakan Pak. Pak Tomo, cuman ini Pak, penasaran. Tujuan Bapak cerita untuk, Bapak kan sebenarnya anak ketiga sebenarnya Pak ya? Saya anak pertama Pak. Enggak, tadi kan Bapak bilang, mamanya Bapak itu hamil yang pertama. Hamil itu hilang Pak, hilang ya. Oh iya, anak ketiga. Tapi dia yang pertama, kedua itu kan nggak ada di dunia Pak. Jadi yang ketiga gini, ada saya, ya. Maksud saya gini, itu pasti Bapak ada tujuan cerita itu gitu loh Pak. Maksudnya kaitannya ke kesaksian Bapak ini apa ya? Misalnya, apa mungkin orang tua Bapak terikat atau gimana Pak? Maksudnya? Maksudnya terikat apa Pak? Dengan mungkin ya ada ya kuasa-kuasa apa gitu sampai kok ada kejadian yang aneh bisa gitu juga Pak. Karena kalau waktu itu kan memang orang di daerah saya itu sering ke dukun segala macam seperti itu ya. Bahkan waktu ketakutan ini kok kandungannya sampai 15 sampai 16 bulan gitu ya. Dia pikir ada tumor atau segala macam dan itu mau dibawa ke rumah sakit, mau dioperasi juga nggak mau. Terus katanya dukun itu ya, dukun beranak kalau di kampung itu ya. Katanya memang ini ada bayinya. Seperti itu. Lalu ya di desa lain waktu itu ada orang lahir itu ular, jadi ketakutan. Akhirnya ya orang tua saya pergi ke dukun. Di dukun itu dikasih minuman dan setelah minum terus habis mandi terus sore itu terus tidur, bangun tidur itu hilang gitu loh Pak, tiba-tiba hilang gitu. Ceritanya seperti itu aja. Karena ada saya mungkin saya pikir tadi gini Pak, Bapak cerita 2 anak pertama itu, terus nyambung ke Bapak itu ada kejadian yang buat ada semacam, saya bilang kayak apa ya, kejadian yang buat Bapak itu bisa lahir akhirnya gitu loh. Ternyata kan dengar cerita Pak normal sampai ujungnya Bapak terus orang tua Bapak pokoknya terima Yesus gitu ya, Tuhan Yesus. Tapi yang di awal itu begitu gempar, tapi kok saya cuma nalar aja Pak. Kira-kira kaitannya apa ya tadi gitu aja sih Pak. Maksudnya kaitan dengan apa Pak ya? Kesaksian Bapak ini maksudnya. Oh ya kaitannya begini. Iya. Kaitannya saya kan lahirnya sama dengan orang tua saya. Orang Jawa nggak beli satu rumah. Kaitannya saya diasuh oleh kakek nenek saya yang Muslim. Dan di situ ada dekatnya ada musola juga. Ya, saya ngaji, saya sholat juga gitu ya. Nah, tadi dengar dari awal Pak ya. Maksudnya supaya runtuh ceritanya gitu loh Pak. Oke Pak. Iya. Nah, seperti itu Pak. Ya, itu tujuannya Pak. Satu lagi. Kalau langsung saya cerita gitu kan nanti ya, nggak asik gitu loh Pak. Dari awal gitu loh. Ya. Satu lagi Pak, saya mau tanya Pak. Ini sebenarnya menanggapi yang Pak Daniel tadi Pak. Sebenarnya saya angkat pertanyaan dia seperti ini Pak. Apakah
orang yang beriman kepada Tuhan Yesus itu harus jadi orang Kristen. Maksud saya gini Pak, kalau dia lihat pertanyaan dia tadi, bahwa orang mengimani tapi masih di tempat yang lama, kan gitu Pak ya? Nah, kalau saya tanggapi seperti ini, gimana menurut Bapak? Misalnya gini, saya bilang, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, itu seperti Pak Yusuf Manubulu bilang gitu loh, pasti dia, ya kalau sudah mengimani, yang lama itu pasti nggak dikerjakan gitu loh Pak. Kalau masih kerjakan, itu artinya nggak mengimani, benar nggak Pak? Iya. Iya. Jadi, tadi kan agak, maksudnya gini, mengkondisikan orang di mengimani Tuhan, tapi masih melakukan yang lama. Artinya kan belum iman ya, artinya Pak ya? Bukan melakukan yang lama Pak. Artinya begini, karena kasus tertentu, karena mendapat intimidasi, tekanan. Ya, itu saya paham Pak. Misalnya gini, dia bilang tadi, misalnya lagi berdoa dengan cara yang lama, tapi nyebut Tuhan Yesus gitu. Nah itu, kalau menurut Pak gimana Pak? Kalau apa Pak? Misalnya dia menyembah dengan cara yang lama ya, tapi tertuju kepada Tuhan Yesus. Itu gimana pendapat Pak? Ya itu maksudnya gini, ya nggak bisa juga seperti itu, tapi maksudnya itu kasuistik Pak. Kasuistik gitu ya, tapi nggak boleh lama-lama di situ. Dia harus tinggalkan. Seperti itu maksudnya Pak. Ya saya nggak setuju juga kalau dia masih pakai dengan cara yang lama. Dia harus tinggalkan Pak. Gitu. Seperti itu Pak. Karena yang benar itu, kalau orang sudah mengimani, pasti itu seperti Pak Yusuf Manu bilang, pasti itu ditinggalkan gitu loh Pak. Karena itu nggak mungkin harus ditinggalkan, dia mengimani. Iya benar. Jadi maksudnya kalau mengkondisikan orang seperti itu, sepertinya menurut saya pasti tidak ada gitu loh Pak. Maksudnya udah mengimani tapi cara dia menyembah dengan cara yang lama, tapi mengimani Tuhan Yesus kayak gitu. Itu sesuatu yang kalau aku bilang sih, ya dia belum imani sebenarnya gitu loh. Itu sih menurut saya Pak ya. Ya, itu cuman kasuistik aja Pak. Karena memang ada beberapa kesaksian yang seperti itu Pak. Jadi oleh karena dia masih ada dalam lingkungan seperti itu, lalu dia ya belum bisa keluar di lingkungan itu, nah dia ya seolah ya, tapi nggak sama ya, seolah itu nggak sama ya, seperti saja gitu loh. Tapi dia ya tujuannya sudah Yesus gitu loh. Tetapi dia nggak boleh di situ terus gitu loh. Dia akan keluar. Waktunya tepat gitu loh. Seperti itu Pak. Oke lah Pak, itu aja Pak mungkin yang pengen saya sharingkan aja. Itu aja ya Pak ya. Makasih Pak Yusuf, makasih Pak. Baik. Selamat malam. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Selamat malam, Tuhan berkati ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung. Dan ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan, bahwa untuk mendukung pelayanan Pak Tomo, di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening dari Pak Tomo. Silakan Anda yang diberkati, ingin memberikan persembahan, silakan sampaikan ke nomor rekening tersebut. Dan juga merespon daripada usul teman-teman, supaya kesaksian yang Kristen juga bisa ditampilkan, artinya yang berlatar belakang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus juga bisa dihadirkan. Nah, kami menghadirkan di dalam channel We For God ya, channel We For God. Anda bisa menemukan channelnya di layar YouTube. Kami sudah tampilkan di situ. Ya, jadi mohon untuk di-subscribe supaya nanti ada notifikasi pada saat acara itu akan hadir ya. Untuk sementara kami buat seminggu sekali. Ya, setiap hari Minggu jam 8 malam. Jadi mohon teman-teman bisa di-subscribe. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana mujizat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam orang-orang yang memang berlatar belakang Kristen ya, dari kecil, dan mujizat yang sama, kuasa-kuasa Tuhan yang adikodrati juga dinyatakan kepada mereka. Ya, tolong di-subscribe ya teman-teman ya. We For God channel, dan itu hanya seminggu sekali, hari Minggu jam 8 malam ya, supaya tidak ketinggalan informasi, bisa di-subscribe ya. Oke, kami berdoa supaya semua teman-teman selalu mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan ada di dalam kasih karunia Tuhan, dan sedapat-dapatnya bisa masuk di dalam kehendak Tuhan. Oke,
kami atas nama semua teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini menyampaikan terima kasih kepada Pak Tomo yang sudah berkenan bermurah hati untuk berbagi kesaksian, membagikan apa yang pernah dialami, sehingga banyak sekali teman-teman pada malam hari ini bisa dikuatkan dan diberkati. Ya, sama-sama. Doa kami buat Pak Tomo selalu bertambah semangat dan bertambah maju di dalam pelayanan, sehingga apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk menyelamatkan Bapak itu bisa tergenapi di dalam kehidupan Bapak. Oke, buat semuanya, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Dan yang terakhir, Pak Tomo silakan sampaikan closing statement buat semua teman-teman yang ada pada saat ini. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti acara malam hari ini di channel Bapak Yusuf Manugulu, dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Dan di akhir perjumpaan kita, saya memberi masukan bagi setiap kita, khususnya orang yang sudah mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Mari kita hidup sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Lalu yang belum membuka hati untuk Tuhan, buka hatimu untuk Tuhan, ya, sambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan memiliki keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Tomo. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin. Tuhan memberkati.